Industri hiburan saat ini sedang dalam masa stagnasi selama 3 tahun. Para raja industri mengatakan, apakah industri hiburan bisa kembali ke masa kejayaannya, tergantung pada satu orang penting. Jalah, bintang kejora yang turun dari langit. Selamat datang, Nona Besar. Sitong, aku harap kamu bisa kembali ke industri hiburan. Asalkan kamu setuju. Aku akan mengadakan pesta kembalimu 3 hari lagi. Mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kamulah satu-satunya bintang kejora yang bisa menyelamatkan industri hiburan. Sudah kubilang berkali-kali, aku tidak tertarik kembali ke industri hiburan. Sejak kecil aku yatim piatu, keinginan terbesarku dalam hidup ini adalah memiliki keluarga yang utuh. 2 bulan lagi, anakku dan Zheng Wen akan lahir. Keinginanku sudah terwujud. Kamu bisa pulang sekarang. Sitong, kamu telah menciptakan begitu banyak karya brilian yang tak tertandingi di industri hiburan. Kamulah yang membawa industri hiburan ke puncak kejayaannya. Industri hiburan sudah stagnan selama 3 tahun. Jika kamu tidak kembali, tidak hanya Singhu Entertainmentku yang akan hancur. Bahkan seluruh industri hiburan akan lenyap. Aku Ada pesanan masak. pulang saja. Aku tidak tertarik kembali ke industri hiburan. Industri hiburan sudah tidak ada hubungannya denganku. Sitong, Ini bayaranmu. Nanti fokus menyetir. Apapun suara yang kamu dengar, jangan menoleh. Baik. Sayang, hebat. Hari ini aku dapat order besar lagi. Senilai 10.000 rupiah. Lebih dekat lagi dengan impian. Membelikanmu mobil. Sayang, hebat. Hari ini aku dapat order besar lagi. Senilai 10.000 rupiah. Kakak Zheng Wen, cepat masuk. Kakak, kamu tahu tidak? Aku selalu sangat mengagumimu. Zheng Wei, jangan seperti ini. Aku mencarimu hari ini terutama. Ingin memintamu membawaku masuk industri hiburan. Aku bukan type lelaki parasit seperti yang kamu bayangkan. Aku tentu tahu kamu bukan. Mana mungkin aku berpikir begitu. TAPI. Wajahmu sangat kusukai. Bagaimana mungkin aku tidak tertarik? Kamu tahu aku sudah menikah. Apa yang kita lakukan ini tidak baik. Tidak mungkin suamiku. Dia sedang sibuk urusan bisnis sekarang. Ibu, ayah. Kenapa kalian di sini? Sayang. Fang Zhengwen, kau berani mengkhianatiku. Aku tidak. Hari ini aku hanya ada urusan dengan Nona Zheng. Aku tidak melakukan apa-apa. Percayalah padaku. Mempercayaimu? Fang Zhengwen, kau anggap aku bodoh? Kau mau aku percaya padamu? Sudah kukatakan aku tidak melakukan apa-apa. Kau tidak mengerti? Kau sendiri yang tidak bisa menjaga priamu. Tidak bisa memuaskan kakak Zheng Wen. Masih mau menyalahkannya karena mencari orang lain? Kau pembawa sial. Tidak dengar kata anakku? Jangan mengekau di sini. Hari ini kami khusus datang untuk berterima kasih pada Nona Zheng. Dia berjanji membawa kami ke pesta kembalinya Zi Weisheng. Membawa kami masuk ke dunia hiburan. Hanya untuk pesta kembalinya Zi Weisheng, kalian membantunya? Aku hamil di luar bekerja untuk keluarga. Kau di sini mencari sugar daddy? Berani kau pukul kakak Zheng Wen? Sebelum hamil, kau bisa kerja 5 pekerjaan sehari. Malamnya masih bisa melayaninya. Sekarang kau hamil. Hanya bisa kerja 1 pekerjaan sehari. Malamnya tidak bisa melayaninya. Dia bersamaku ITU wajar. Kau tahu? Kau sopir ini, Nona Zheng bisa membawa anakku masuk dunia hiburan. Selebriti besar, minggirlah kau. Dengan orang tua seperti kalian yang tidak bisa membedakan benar salah, baru bisa melahirkan anak seperti ini. Sitong, bagaimana kau bicara pada ibu? Minta maaf. Kau pantas mendapatkanku? Pergi. Kau baik-baik saja? Baik. Kau dorong aku.
Omong kosong, siapa yang mendorongmu? Jelas-jelas kau sendiri. Tidak sengaja terjatuh, masih mau menuduhku. Nona Zeng baik hati melindungi Zheng Wen. Kau malah menyudah, pentas kau bicara seperti ini? Sungguh tidak malu. Cepat pulang, jangan menghambat di sini. Nona Zheng Wei akan membawa kami. Ke pesta kembalinya Zi Wei Xing, langsung melesat. Dia sepertinya memang kurang enak badan. Lepaskan, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit apa? Teman-teman kaya di sekitarku bilang. Akhir-akhir ini lagi ngetren lahiran di air, baru keren kalau lahiran di air. Bagus tuh, hemat uang. Aku nggak mau. Jangan, lepaskan aku. Sekarang juga turun, lahirkan ke kuku. Aku nggak mau, aku turun, aku bisa tenggelam. Aku takut air, aku nggak mau. Beresin apa sih berisik terus? Jangan manja, cepat turun. Aku nggak mau, Fang Zhengwen. Fang Zhengwen, kamu tahu aku takut air. Waktu kita nikah, kan kamu bilang, kamu akan selalu melindungiku? Aku mau ke rumah sakit. Bawa aku ke rumah sakit, ke rumah sakit. Bagaimana kalau nggak usah, Bu? Aku antar dia ke rumah sakit. Enter APA? Ke rumah sakit kan bayar. Nona Zheng Wei sudah bilang, lebih baik lahiran di kolam renang, biar dia lahir di sini. Bagaimana kalau kita dengerin Ibu, Sitong? Anggap saja buat kita, hemat uang. Tayan sebentar. Jangan nggak tahu diri. Cepat turun, lahirkan anak itu. Gila. Kalian semua gila. Aku mau ke rumah sakit, aku mau telepon ambulans. Aku mau ke rumah sakit. Mimpi. Hari ini aku nggak akan biarkan kamu ke rumah sakit. Cepat turun dan lahirkan. Kamu sebagai menantu keluarga Fang, harus dengerin perkataan ibumu. Zheng Wen. Tolong aku. Zheng Wen. Tolong aku. Jangan nggak tahu terima kasih. Teman-temanku itu orang kaya. Mereka Samuel lahiran di air. Lagi pula sekarang dokter juga anjurin lahiran di air. Katanya bisa redakan sakit dan anak yang lahir. Lebih pintar. Kalian nggak takut aku tenggelam dan mati berdua? Aku cuma mau kasih kamu rasain hidup orang kaya. Ini semua buat kebaikanmu, kamu malah nggak terima. Nggak tahu terima kasih. Dulu, aku nggak seharusnya setuju Zheng Wen. Nikahi perempuan seperti kamu. Ibu ngomong apa sih? Jem, jangan dengerin perempuan ini. Kalian akan mendapat balasan. Aduh perutku. Perutku sakit sekali. Sitong, ibu benar, melahirkan di air. Memang lebih baik dari yang biasa. Dan Zheng Wei juga bilang, teman-temannya semua melahirkan di air. Tenanglah. Pasti tidak apa-apa. Aku tidak bisa. Aku takut. Aku tidak bisa. Ada tenaga teriak-teriak, tidak ada tenaga untuk melahirkan. Kalau ada apa-apa dengan cucuku, aku tidak akan berhenti denganmu. Bibi ini juga untuk kebaikanmu. Jangan bikin ribet di sini. Tentu saja menyelamatkan Nona Zheng, dia kuat tidak apa-apa. Nona Zheng jauh lebih berharga darinya. Selamatkan Nona Zheng dulu. Baik, Zheng Wei, jangan takut, aku datang menyelamatkanmu. Suami, tolong aku. Sitong, tunggu sebentar, aku segera datang. Suami. Kamu si imut, lebih baik naik sendiri, anakku. Sudah pergi menyelamatkan Nona Zheng, kamu cuma nyawa murah. Lebih baik naik sendiri. Atau aku yang menyelamatkannya, dia hamil. Lejipila ini cucu pertama keluarga Fang. Sok tahu. Siapa tahu nanti yang melahirkan cucu pertama adalah Nona Zheng, sedangkan dia. Beri tempat untuk Zheng Wei. Tapi, di perutnya sekarang, ada cucu keluarga Fang. Kalau ada APA, bagaimana dengan kukuku? Kalau anakku menikah dengan Nona Zheng, mau berapa anak pun ada. Iya juga ya haha. Nah begitu. Kok Zheng Wen. Aku takut. Jangan takut. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu yang tidak tahu terima kasih. Ini semua untuk membantumu melahirkan dengan lancar, malah membuatku jatuh ke air. Kok Zheng Wen. Kamu harus membela keadilan untukku. Kamu sendiri yang jatuh. Jatuh.
Doran, Doran, Doran. Aduh, Lahir, lahir, lahir. Lahir. Kenapa anak ini tidak ada reaksi? Bagaimana bisa? Anakku. Milikku. Kukira cucu, ternyata anak perempuan lagi. Fang Zhengwen. Cepat panggil ambulans, anaknya tidak bernapas. Baik. Lihat anak ini, wajahnya sudah pucat begini. Sudah jelas tidak ada harapan, panggil ambulans ke rumah sakit juga tidak berguna. Salahkan dirimu sendiri, tidak segera melahirkan anak ini. Kalian tidak punya hati nurani. Anak. Dokter, anakku, bagaimana kondisi anakku? Untung dibawa tepat waktu. Sekarang sudah baik-baik saja, di dalam inkubator. Syukurlah tidak apa-apa. Kasihan anakku. Baru lahir sudah mengalami penderitaan sebesar ini. Fang Zhengwen. Ibu benar. Kalau dari awal kamu melahirkan, dia tidak akan seperti ini. Zheng Wei. Zhao Chunjun. Fang Qiang. Aku tidak akan berdamai dengan kalian. Aku akan mengambil semua yang kalian hutang pada anakku. Sitong. Huaiyo. Kamu bisa menjemputku sekarang? Sitong. Aku setuju kembali ke dunia hiburan dan setuju untuk mengumumkan di pesta kembaliku bahwa aku adalah sosok bintang kejora yang turun dari langit. Terima kasih, Sitong. Akhirnya aku mendengar kata-katamu, dunia hiburan akan diselamatkan. Aku akan segera mempersiapkan pesta dan memberitahu media. Ibu. Kita sudah 20 tahun tidak bertemu, tahukah kamu, sekarang. Aku juga sudah menjadi seorang ibu. Tidak takut apapun lagi. Bintang kejora turun dari langit akan kembali ke dunia hiburan. Dunia hiburan akan bangkit, para bos hiburan berebutan mengundang bintang kejora untuk bermain. Film pertamanya setelah kembali. Nona Zheng, kamu hebat, kamu benar-benar membawa seluruh keluarga kami ke sini. Sepanjang hidupku, baru pertama kali menghadiri pesta seperti ini. Ya, bisa hadir di pesta kembali bintang kejora. Memang pantas disebut bintang besar. Ini bukan apa-apa, yang datang ke pesta ini semuanya bos industri. Tujuan kita semua datang ke sini adalah untuk mendapatkan bintang kejora. Film pertama setelah comeback. Aku harus ikut main di film ini. Nona Zheng, nanti, bisakah kamu memastikan Zheng Wenku bisa jadi pemeran utama? Tentu saja, kakak Zheng Wen. Aku pasti akan sangat merekomendasikannya. Terima kasih, kalau aku jadi terkenal, aku pasti ingat dukunganmu hari ini. Seperti apa sih bintang kejora itu? Kok belum datang juga? Pasti cantik seperti bidadari, dia kan? Bintang kejora yang turun dari langit. Duan Sitong, kenapa kamu di sini? Maksudku, kenapa kamu datang? Kemarin masih nangis-nangis. Bawa anak sialan itu ke rumah sakit, hari ini sudah datang ke pesta. Kayaknya, kamu tidak terlalu sedih ya? Yang datang ke pesta hari ini semuanya orang penting, jangan-jangan kamu dapat sugar daddy. Kalau tidak, mana mungkin kamu, cuma supir bayaran. Bisa masuk ke sini. Urusanku datang dari mana, bukan urusanmu. Kamu bicara apa sama Nona Zheng? Nona Zheng Wei sebentar lagi akan main di film comeback bintang kejora.
Kamu tidak pantas berdiri di sini, cuma mengotori udara. Kenapa kemarin kamu tidak ikut tenggelam sama anak sialan itu? Anakku hidup dengan baik, yang seharusnya mati adalah kalian. Sitong, kamu tidak seharusnya bicara seperti itu ke ibuku. Cepat minta maaf ke ibuku dan Zheng Wei. Fang Zhengwen, kamu cuma anak mami, lelaki lemah yang cari sugar mommy. Kamu. Aku mau cerai sama kamu. Surat cerai sudah aku tanda tangani. Asal kamu tanda tangan, langsung berlaku. Sirai, tidak mungkin, jangan harap. Aku tidak melakukan hal yang menyakitimu. Kenapa kamu yang minta cerai duluan? Kalau kamu tidak mau cerai, ya sudah, kamu pulang saja. Tunggu surat kuasaku. Tuan Sitong, cepat. Minta maaf ke ibuku dan Zheng Wei. Minta maaf ke mereka? Fang Zhengwen, kalau bukan karena kamu dan perempuan ini berduaan, aku tidak akan melahirkan prematur, anakku tidak akan lahir. Dan langsung menderita seperti ini. Ibuku bermaksud baik. Kamu mau minta maaf atau tidak? Tidak mungkin. Kamu berani memukulku? Fang Zhengwen, kamu hanya bisa bicara tentang ibumu. Apakah kamu pantas menjadi seorang ayah? Kamu berani memukul anakku? Keluarga Fang Kemi hanya punya satu anak ini, berani-beraninya kamu memukulnya. Kenapa? Karena dia saat aku hamil. Karena dia diam saja melihat anakku. Hampir mati di pelukanku karena termakan fitnahmu. Dan tidak berbuat apa-apa. Nak, lihatlah, ini wanita jahat. Cepat cerai dengannya, dia pendendam. Bagaimana kalau suatu hari dia menyakiti kita berdua? Bu, bagaimana ini? Sekarang Samuel orang tahu. Kakak Zhengwen sudah pernah menikah. Ini sangat merugikan untuk debutnya. Kamu pembawa sial. Anakku menikahimu. Benar-benar sial 7 turunan. Aku akan menghajarmu. Aku adalah bintang keberuntungan. Siapa yang berani menyentuhku? Dia ini? Apa katamu? Kamu bilang kamu bintang keberuntungan? Ini lelucon terbesar yang pernah kudengar hari ini. Benar sekali. Wanita gila dari mana ini? Berani mengaku-ngaku. Aku memang. Oh, Lonji lagi. Kamu percaya tidak aku akan mencabik mulutmu? Kamu. Aduh, kenapa menyembunyikan barang bagus seperti ini? Jangan sentuh jam sakuku. Kamu tidak berhak menyentuhnya. Ini satu-satunya peninggalan ibuku untukku. Berikan. Kamu pikir bisa merebutnya dariku? Kembalikan padaku. Ini sangat penting bagiku. Kalau memang penting, kenapa tidak disimpan baik-baik? Maladai pemerkin? Fang Zhengwen, kamu tahu betapa pentingnya jam saku ini bagiku. Kamu malah bicara seenaknya. Kalau kamu menghina anakku lagi, aku akan menghancurkan jam ini. Jangan. Kecuali kamu. Sekarang berlutut dan memohon pada kami, mungkin kami akan baik hati dan mengembalikan barang jelek ini padamu. Berlutut dan minta maaf. Sekarang bisakah kamu mengembalikannya padaku? Kamu harus berlutut, tapi pertama-tama berlututlah untuk anakku. Kamu harus seperti anjing, merangkak ke depan kakak Zhengwen. Katakan kamu salah. Ah, Kamu harus merangkak melewati kaca ini. Baru kami bisa melihat ketulusanmu. kalian benar-benar keterlaluan. Jangan banyak bicara. Berani-beraninya menyamar sebagai bintang Ziwei. Inilah harga yang harus kamu bayar, Zhengwen. Bayar harganya, Zhengwen. Jada. Jangan. Aku merangkak. Kenapa tidak dari tadi? Sudah terlambat. Zhengwen jatuh. Hentikan. Kamu baik-baik saja? Huaiyo. Jam sakuku. Duan Sitong lagi. Kenapa selalu ada pria yang mau membelanya? Bukan maksudku, tapi dari mana kamu muncul? Aku sarankan kamu lihat situasi, jangan berurusan dengan wanita ini. Jangan sampai terlibat dengan orang kotor seperti dia.
dan ikut tercemar. Jika Sitong kotor, maka semua yang ada di sini. Tidak ada yang bersih. Kalian merendahkan seorang wanita seperti ini. Apakah ini menonjolkan keluhuran kalian? Apa urusanmu? Kalau tahu diri, pergi sana. Tentu saja ada urusannya. Aku di sini untuk membelanya. Aku beritahu kalian, kalian akan menyesal menghinanya hari ini. Dan merasa menyesal. Sejak masuk, kamu terus bicara besar. Hari ini aku ingin lihat bagaimana kamu membuatku menyesal. Hari ini adalah pesta kembalinya Bintang Ziwei. Senior orang penting di sini. Datang untuk bekerja sama dengan Bintang Ziwei. Tapi wanita di depanmu ini, dia berani menyamar sebagai tokoh utama. Kamu dengar jelas kan? Kami tidak mengganggunya. Kami hanya tidak suka. Ada orang yang sok jagoan di sini. Jika aku katakan dia tidak sok jagoan, Apa maksudmu? maksudnya jelas. Aku yakin dengan IQ yang ada di sini, semua bisa mengerti. Dia adalah Bintang Ziwei juga. Tokoh utama pesta kembali hari ini. Apa katamu? Aku bilang dia adalah Bintang Ziwei. Ini benar-benar omong kosong. Kamu tidak berhak di sini. Bercanda dengan kami, lihat baik-baik. Duan Sitong ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mana ada yang mirip Bintang Ziwei? Kalau mau menipu, setidaknya berpura-puralah yang meyakinkan. Ibu benar, mana mungkin dia Bintang Ziwei. Wanita, cuma tahu merangkul pria ya? Masih mau jam ini? Kalau tidak segera datang, akan kuhancurkan. Jangan coba aku. Sitong, Aku janji. Aku merangkak. Tapi sekarang aku berubah pikiran, hanya ini. Tidak cukup untuk melampiaskan amarahku. Aku mau kau berlutut. Sambil merangkak sambil teriak, aku si imut. Suka menggoda pria, pura-pura jadi Bintang Ziwei. Zheng Wei, jangan keterlaluan. Apa katamu? Aku tidak dengar. Aku merangkak. Sitong. Zheng Wei. Banyak orang yang lihat. Lebih baik lupakan saja. Kenapa, kakak Zheng Wen? Kamu kasihannya? Aku. Jangan lupa syaratku bawa kamu ke sini. Aku tidak. Terserah kamu. Sekarang. Kamu puas? Sitong, kamu menghinakan diri seperti ini. Cuma membuat mereka semakin sombong. Aku akan obati lukamu. Nanti kalau berbekas jadi tidak cantik. Hem. Kalian ngapain? Tidak tahu ini tempat apa? Aku suaminya masih di sini. Aku belum mati. Suami, tadi sudah kukatakan, aku mau cerai denganmu. Kamu tidak pantas jadi suamiku. Apa hubunganmu dengan pria ini? Jangan pikirkan aku dengan pikiran kotor MU. Kami berdua, baik sahabat maupun teman. Atau hubungan apapun, bukan urusanmu. Sebaiknya kamu tanda tangani surat cerai sekarang. Nak, kalau wanita ini sudah bilang begitu, berarti dia sudah tidur dengan pria itu. Juan S.I. Tom. Aku belum menandatangani surat cerai. Kamu sudah tidak sabar ya? Tidur dengan pria ini? Kamu anggap aku APA? Kakak Zheng Wen, lebih baik kamu cepat-cepat. Tanda tangani surat cerainya, wanita seperti ini. Sama sekali tidak pantas untukmu. Betul. Tidak pantas, hanya kalian berdua di dunia ini yang paling cocok. Anak mama. Seorang gadis palsu, siapa lagi yang lebih cocok dengan kalian? Kalau kamu berani menghina anakku lagi, aku akan mencabik mulutmu. Kakak Zheng Wen, lihatlah mereka berdua. Mereka pasti tidak bersih, berani datang ke ruang pesta. Bermain sebagai bintang keberuntungan, bahkan perilakunya sangat mesra. Juan S.I. Tom. Kamu terlalu terang-terangan. Apapun yang kulakukan, dengan siapapun, itu bukan urusanmu. Diam. Wang Zheng Wen, apa kamu masih pria? Membiarkan ibumu dan wanita ini menghina istrimu sendiri, bahkan kamu berani memukulnya. Sepertinya bukan urusanmu, sangat peduli padanya. Ternyata ibuku dan Zheng Wei tidak sepenuhnya salah. Kamu. Kalian tidak salah. Aku menyukai Sitong. Sudah lama, tapi ini urusanku. Tidak ada hubungannya dengannya, dia bahkan tidak tahu perasaan ini. Apa? Tidak menyangka pria brengsek seperti kamu berani mengaku. Si manis memang suka menggoda pria. 3 tahun lalu dia memilih bersamamu. Kukira kamu akan memberinya kebahagiaan, tapi sekarang, keluarga Fang tidak ada yang baik. Aku juga terlalu pengecut saat itu. Membiarkannya masuk ke neraka keluarga Fang. Sekarang aku tidak akan melepaskannya lagi. NAK, sekarang kamu lihat wajah asli wanita ini. Dia hanya gadis yang suka menggoda pria. Dulu saat dia menikah, aku sudah bilang, dia seperti rubah. Feng Zhengwen. Kalau kamu masih anakku, cerai wanita ini sekarang.
Juan Si Tong. Sekarang bawa pria liar ini pergi dari sini. Berikan jam saku itu. Aduh, maaf ya, tidak sengaja jatuh. Zheng Wei. Zheng, kamu benar kelas. Ini satu-satunya peninggalan ibuku untukku. Kenapa hatimu begitu jahat? Aku cuma tidak sengaja saja. Bagaimana bisa kamu bilang aku jahat? Sudah, kalian berdua cepat pergi dari sini. Kenapa dia harus pergi? Dialah bintang kejora. Pesta hari ini memang khusus untuknya. Dan akulah penyelenggara pesta ini. Li Huaiyou. Godfather tertinggi dunia hiburan, Li Huaizhou. Kalian berdua pembohong, memang cocok sekali. Kira kami mudah ditipu? Menurutku, kamu cuma gigolo. Lihatlah, setelah meninggalkanku, pria macam apa yang kamu temui? Bayar kolehat, pakaian APA yang kamu kenakan? Gaun musim semi terbaru Chanel, harga 100.000. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Sepatu kulit terbaru Jinchi, harga 200.000. Jam Tangan Rolex, harga 4 juta. Harga tidak terdeteksi. Sudah kuduga, aplikasi pencari barang ini bisa mendeteksi. Tidak selalu asli, tapi yang tidak terdeteksi. Pasti barang murahan. Tidak bisa di-scan karena ini pesanan khusus. Pesanan khusus lagi. Kurasa kamu bahkan tidak tahu apa itu pesanan khusus. Baru belajar istilah, sudah berani sembarangan pakai. Tidak takut ditertawakan orang? Yang berpikiran sempit justru kalian. Yang harus pergi adalah kamu. Pestaku tidak menyambut orang. Tidak berpendidikan seperti kalian. Bukannya kamu bersumpah. Sebagai Godfather dunia hiburan, kalau baju sekarang, tunjukkan undangan pesta comeback kepada semua orang. Aku penyelenggara pesta, pernahkah kamu dengar? Orang menghadiri pestanya sendiri butuh undangan? Sudah kuduga, di samping Duan Sitong. Mana ada pria berkualitas, cuma anjing penjilat yang pandai merayu. Kalau kamu mampu, teleponlah bintang top, biar orang-orang. Buta ini tercengang. Ketahuan bohongnya, orang hina seperti kalian. Seharusnya hidup di sudut gelap selamanya. Bukan kemari mengoceh sembarangan. Mau jadi anjing penjilat. Duan Sitong yang miskin, tidak bisa cari Sugar Daddy yang lebih baik. Hello, CEO Lee. Tolong sambungkan ke yang Xiaomi. Pak Lee, kamu cari Mbak Mia? Dia sedang syuting nih. Aku akan segera minta dia angkat telepon. Nggak usah, biarin dia syuting aja. Kupingnya nggak tuli kan? Dengar jelas nggak? Kamu pikir asal cari aktor buat main drama sama kamu bisa ngecoh kita? Kita bukan orang bodoh yang gampang depu. Udah, jangan pura-pura. Sebentar lagi aktor top bakal dateng. Katanya dia dan Godfather. Teman sejak kecil. Jangan sampai nanti malah malu sendiri. Oke. Kita tunggu aja, siapa yang bakal malu. Kalian keterlaluan. Huayu nggak ada salah apa-apa sama kalian. Ngapain kalian menghinanya? Duan Sitong, kamu jangan sok suci di sini. Sekarang kamu tampar diri sendiri. Beberapa kali. Nanti kalau aktor Zhang datang, aku mungkin mau bantu minta ampun buat kamu. Semakin keras suaramu, semakin senang aku. Mimpi. Bodoh. Pantas hidupnya sengsara. Satpam mana? Keluarin dua orang ini. Aku sarankan kalian pergi sekarang. Nanti kalau orangnya dateng, kalian yang malah malu. Kita tunggu aja. Siapa yang bakal malu? Wah. Hari ini rame banget ya. Siapa nih yang mau? Aku bikin malu? Aku. Kakak Huaizhou. Ini gimana sih? Bukannya hari ini acara penyambutan? Bintang kejora? Mana bintang kejoranya? Ini dia bintang kejoranya. Kamu kok jadi begini? Siapa yang ngelakuin? Dia beneran Godfather dunia hiburan. Li Huaizhou, Duan Sitong ini cewek. Kok bisa tiba-tiba jadi bintang kejora? Gimana nih? Dia udah tahu. Jangan balas dendam. Aku udah pafang. Udah tua begini, mana kuat digituin. Hancur deh karierku. Aduh. Nak, coba kamu minta maaf ke Duan Sitong. Bilang kita salah sangka. Dia kan suka sama kamu. Mungkin dia mau maafin kamu. Bu, tadi kita kasar banget, mana mungkin. Dia mau maafin kita?
Saya umumkan, pesta penyambutan bintang kejora resmi dimulai. Banyak uang, Sitong. Terima kasih sudah mau kembali ke dunia hiburan. Busur dan panah ini mewakili doaku, semoga film pertamamu setelah comeback sukses besar dan box office meledak. Huayo, terima kasih. Soalnya akan seumur hidup. Siapa yang berani menyakitinya, aku takkan memaafkannya. Sayal, sayal. Ini pasti putri keluarga Shen. Barang bukti yang hilang. Pasti sangat kaya. Benar, ini jam saku. Tampaknya gadis ini adalah putri keluarga Shen yang dicari-cari selama bertahun-tahun. Aku tidak setuju. Aku takkan mengakui wanita yang pernah menikah dan membawa anak sebagai menantuku. Ibu. Apa yang ibu bicarakan? Dia adalah calon istrimu, menantu keluarga Li, yang akan kami jaga selamanya. Ibu, dulu ibu tidak pernah ikut campur. Kenapa hari ini begini? Apa maksudmu? Dengarlah, hari ini menantu ini sudah kutetapkan. Mau tidak mau kau harus menikahinya. Dan legend, apa yang terjadi? Begitu nenek tua ini datang, langsung mengaku menantu. Diam kau. Orang-orang ini jelas bukan sembarangan, hati-hati jangan sampai membuat masalah lagi. Kita lihat saja. Aku tahu. Apa yang terjadi dengan Zheng Wei ini? Tadinya sudah hampir jadi menantu keluarga kami. Tiba-tiba direbut nenek tua ini. Dasar sialan. Bibi langsung tahu kau anak baik begitu melihatmu. Sangat menyukaimu. Maukah kau menikah dengan Huayo kami? Li Huaizhou Tampan dan kaya. Jauh lebih baik dari Fang Zhengwen. Lagi pula keluarga Li adalah keluarga kaya di Lingzhou. Aku mau. Jika bisa menikah dengan kakak Huayo, tentu saja bagus. Ibu, aku takkan menikahi dia. Aku dan Sitong sudah susah payah bersama. Aku takkan melepaskannya lagi. Bodoh, keluarga Shen adalah orang terkaya. Bintang Ziwei biasa saja. Mana bisa menyaingi putri keluarga Shen? Ini semua untuk kebaikanmu, untuk keluarga Li. Nak, jangan dengarkan dia. Bibi yang memutuskan. Hari ini juga akan kuberikan mas kawin. Ini mutiara malam laut selatan dan vas keramik sakura. Giok laut utara. Gajah keberuntungan dari kayu cendana emas India dan cawan giok putih teratai. Ini semua adalah barang langka yang sulit ditemukan. Terutama giok laut utara itu. Terima kasih tante. Pertemuan pertama sudah membuat tante repot seperti ini. Hari ini aku dapat berkah dari musibah. Ini semua tidak seberapa. Asalkan kamu menikah masuk keluarga Li, semua ini akan menjadi milikmu. Kalau tidak percaya, aku akan segera menyuruh orang membuat kontrak, semua harta ini akan atas namamu. Terima kasih ibu, meskipun ini benar-benar menguras kantong. Tapi bisa menjalin hubungan dengan keluarga Shen. Pernikahan seperti ini cukup berharga, setelah kedua keluarga bersatu. Keluarga Li pasti akan lebih maju dari sekarang. Kamu mau memberikannya padanya? Silakan saja. Tapi aku pasti tidak akan menikahinya. Kenapa kamu tidak mengerti maksudku? Nah, dia adalah calon menantu pilihanku, kalau kamu tidak mau. Kita pidas hubung dan ibu dan anak. Kau Huaizhou. Ibu sudah sepuh, jangan membuatnya marah. Marah tidak baik untuk kesehatan. Pergi. Jangan panggil aku begitu, jijik. Kenapa kamu bicara seperti ini padaku? Aku sekarang sudah tenang Gamyu. Hatiku hanya untuk Sitong. Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Han Liang, kakakmu sudah dibutakan. Oleh si rubah ini, cepat usir dia. Aku. Ini. Direktur Shen, kami sudah menemukan jejak putrimu, ini datanya. Benar, ini pasti putriku. Dia persis seperti aku waktu muda. Dia selalu membawa jam saku peninggalanmu. Sekarang juga bawa pulang putriku. Baik. Cepat lakukan, Han Liang.
Aku tidak mau mengulangi. Ibu angkat, ini tidak baik. Kakak Wayo memang tidak menyukainya. Lebih baik kita lupakan saja. Ibu sudah menyuruhmu, cepat lakukan. Sayang, ini bukan urusanmu. Han Liang, perkataanmu keterlaluan. Dia adalah calon menantu pilihanku di keluarga Li nanti. Satu-satunya nyonya rumah, kalau dia tidak berhak, siapa lagi? Mulai hari ini, keluarga Li ke depannya. Semua barang ada bagiannya. Wanita ini jelas-jelas merepotkan. Dia mana bisa menyaingi Sitong? Han Liang, cepat lakukan sesuatu. Aku tidak akan menganggapmu sebagai anak angkat lagi. Maaf, Wayo, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu angkat ini tidak akan menyakitimu. Dengarkan dia. Sang Han Liang. Langsung buang dia keluar. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kamu siapa? Basis API belum tadapo. Zhang Hongliang, aksi. Direktur Shen, Anda datang? Kehadiran Anda di grup Li sungguh suatu kehormatan. Aku datang mencari putriku, bukan untuk memoles nama grup Li. Orang ini pasti sangat berpengaruh, bahkan Nyonya Li harus bersikap hormat padanya. Putri, apa kamu salah tempat? Di sini tidak ada putrimu. Putri, kamu adalah anakku yang terpisah bertahun-tahun. Bibi, kamu yakin? Tidak mungkin salah, begitu melihat wajahmu. Aku langsung tahu, kamu pasti anakku, Direktur Shen. Apa kamu salah? Diam. Aku salah mengenali anakku sendiri? Apa kamu lebih tahu dariku seperti apa rupanya? Perempuan berubah dewasa, sulit dikenali. Lagi pula, Zheng Wei memegang jam saku milikmu. Dia seharusnya anakmu. Aku hampir lupa. Kembalikan jam saku putriku. Tidak. Ini jam sakuku, aku putrimu. Aku tanya sekali lagi, kamu yakin ini jam saku milikmu? Sudah kupakai sejak kecil. Kalau baju dikatakan padaku, apa kaitan dengan jam saku ini? Ini jam saku tua. Di dalamnya ada foto bersama ibuku. Putri, aku tidak salah mengenali, akhirnya ibu menemukanmu. Anda benar ibuku? Ayah, Kupikir tidak akan bertemu ibu lagi seumur hidup. anakku. Ibu akan mengganti semua kasih sayang yang hilang. Selama ini untukmu. Bagaimana bisa? Ternyata gadis ini adalah putri orang kaya. Seharusnya kita pegang erat-erat dia sejak awal. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Nona Duan, maafkan saya. Barusan saya salah mengenali, tapi saya juga tertipu olehnya. Jam saku itu menipu saya. Bisakah kamu memaafkanku? Kedepannya, Nyonya Li harus lebih waspada saat berjalan. Ini salahku, penglihatanku yang buruk. Salah mengenali putrimu. Nak, meski ku dengar kau adalah bintang kejora, tapi selama kau tidak ingin tinggal di dunia hiburan, keluarga Shen bisa menghidupimu. Bagaimana? Jadilah putri kecil di samping ibumu. Dan kelak warisi kekayaan keluarga Shen. Tidak perlu, Bu. Aku ingin kembali ke dunia hiburan, aku tidak ingin melihat tempat yang kusukai menjadi sepi lagi. Baiklah, film pertamamu setelah kembali akan kubiayai. Terima kasih, Bu. Sitong, aku salah. Berikan aku kesempatan. Bisakah kau memaafkanku? Berikan aku peran, apapun boleh. Sitong, semua yang kulakukan padamu dulu adalah salahku, aku salah, asal kau mau memberiku peran. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Kalian berdua benar-benar menjijikan, ku beritahu kalian. Seumur hidupku, aku tidak akan memaafkan kalian. Apalagi bekerja sama dengan orang-orang bermoral buruk seperti kalian. Bu, ayo kita pergi. Baik. Cut, selesai. Pak Duan, adegan hari ini adalah saat Pak Sang akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya padamu, dia akan memberimu hadiah. Kalian berdua saling menyimpan perasaan, yang penting adalah tunjukkan rasa malu gadis kecil ini. Sutradara, tenang saja, dia kan bintang kejora. Apa sih yang belum dia alami? Sutradara, jangan dengarkan omongannya, sudah 3 tahun tidak acting. Aku masih agak gugup. Sudahlah, jangan gugup, takut apa? Aku yang akan mendampingimu. Kalau begitu, kita lanjutkan. Baik. Ayo, bersiap. Tiga. Shawl ini. Bagaimana kau tahu aku suka ini?
Dulu di koperasi, kulihat kau sering memandangnya. Pasti kau suka, jadi kubelikan untukmu. Aku sangat menyukainya. Oh iya, ada satu hal lagi. Aku. Kartu, lewat. Aduh, Pak Duan. Aktingnya bagus sekali take langsung lolos. Kan, aku sudah bilang dia tidak masalah. Tidak, oh sutradara, menurutku. Masih banyak bagian yang bisa ditingkatkan. Baiklah, sudah lama tidak bertemu. Partner yang seefisien ini, ayo syuting. Aku rasa hari ini bisa syuting 10 adegan berturut-turut. Oke. Selanjutnya adalah adegan lawan main. Dengan pemeran pendukung pria dan wanita. Tapi sekarang ada masalah, pemain yang seharusnya tidak bisa datang, jadi kita cari pengganti sementara. Sekarang orang-orang, kerja apa saja tidak becus, cepat panggil mereka. Pemain siap. Kok kalian? Aku dan Zheng Wen datang untuk menggantikan pemeran pendukung pria dan wanita. Ini bagaimana? Waktu aku ambil proyek ini, aku sudah bilang. Tidak akan memberi mereka berdua peran apapun. Aku sudah bekerja keras untuk proyek ini. Susah payah mendekati bos Wang, capek sekali. Melinanya selama 2 hari penuh, pinggangku hampir patah. Aku pasti tidak akan pergi. Juan Sitong, oh bukan. Nona Shen, aku tahu. Kita memang pernah berselisih, tapi Anda juga aktor profesional, kami berdua. Hanya pengganti, pasti tidak akan mengganggu akting Anda. Iya, Sitong. Sutradara. Ini bagaimana? Tidak kerjasama, banyak orang. Yang mau kerja sama dengan bintang, mereka berdua apa haknya di sini? Pak Sang, sebenarnya pemeran pendukung pria dan wanita. Sudah ditentukan, tapi mereka berdua baru bilang hari ini. Ada urusan mendadak, kita sudah telepon banyak orang. Tapi pemain yang kita kenal semua sibuk, ini benar-benar tidak ada cara. Kalau kalian benar-benar benci kami bisa menjauh saat kalian istirahat. Pasti tidak akan mengganggu kalian. Iya, kami berdua sangat suka proyek ini. Biarkan kami bermain. Siapa tahu kalian mau buat masalah apa? Tidakakan, kami pasti tidakakan berdua APA. Sudah, jangan buang waktu. Ayo mulai. Bos Wang. Kalian berdua cari aku, ada apa? Kami hari ini datang untuk berterima kasih kepada Anda atas nama anak kami. Memberinya kesempatan untuk bergabung dalam syuting. Kalau bukan karena Li Huayo itu, anak saya sekarang sudah menjadi suami dari Zi Weixing. Tidak perlu susah-susah seperti ini. Li Huaizhou. Sumber hidup saya tidak akan melupakannya. Sepertinya Wang Zong dan Li Huaizhou punya masalah ya. Benar-benar mendapat dukungan dari orang penting. Semuanya saja, Li Huaizhou ITU. Terlihat tampan, tapi diam-diam bersekongkol dengan wanita yang sudah bersuami. Membuat mantan istri anak saya, Duan Sitong, tergila-gila padanya dan bahkan membuatnya bercerai dengan anak saya. Li Huayo ini, moralnya, tidak pernah baik. Dari yang Anda katakan, Anda dan dia juga pernah mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan. Benar kan? Dulu, saya dan dia bersama-sama berinvestasi dalam film. Kami berdua tidak sepakat dalam hal pemilihan orang. Dia ingin mempromosikan Sang Han Liang. Saya ingin mempromosikan orang saya. Jadi, ada sedikit masalah. Wah, ternyata aktor terkenal itu hanya mengandalkan koneksi. Orang saya di lokasi syuting sering bertengkar dengan Sang Han Liang. Hingga film terpaksa dihentikan. Kami bahkan sampai berperkara di pengadilan, dia menang dan saya harus merugi puluhan juta. Sangat tidak adil. Orang seperti itu malah bisa sukses besar. Itu belum semuanya. Sejak saat itu, dunia hiburan mulai mengucilkan saya. Banyak proyek yang lebih memilih berhenti daripada menerima investasi saya. Saya yang menyediakan uang malah jadi yang disalahkan. Saya Lan. Orang seperti dia seharusnya hidup miskin selamanya. Melihat wajah sang itu saja saya sudah marah. Sungguh ini menghancurkannya. Tapi sekarang sulit untuk melakukannya. Dia menguasai Xinhui Entertainment. Jangan bersekut dengan keluarga Shen yang besar. Sekarang di seluruh Lingyo, tidak ada yang berani melawannya. Siapa yang berani menyentuhnya sekarang? Keluarga Shen yang Anda sebutkan. Apakah itu keluarga Shen terkaya di Lingyo? Ya, Wang Zong. Baru beberapa hari yang lalu. Li Huaizhou, Negadokin Pesta Penny Mutant, Zi Weixing, ternyata. Zi Weixing yang dia bawa adalah mantu kami. Dia bahkan berani mengumumkan di publik bahwa dia menyukainya. APA, mantu Anda adalah Zi Weixing? Tidak hanya itu, siapa yang menyangka mantu saya yang tumbuh di panti asuhan ternyata adalah putri kandung keluarga Shen terkaya. Itu benar-benar putri keluarga kaya Shen. Ya, Li Huayo sekarang akan segera menjadi menantu dari Shen Qiyu, si orang terkaya. Aku sangat menyesal. Kalau saja Zheng Wen dari keluarga kami tidak bercerai dengan Duan Sitong, maka yang akan sukses sekarang adalah keluarga kami. Barusan kamu bilang orang terkaya itu namanya Shen apa ya? Shen Qiyu. Jangan-jangan Direktur Wang kenal Shen Qiyu.
Pantasan selama ini, aku tidak bisa menemukanmu. Ternyata arah pencarianku salah, aku seharusnya tidak. Terus mencari di kalangan bawah. Harusnya mencari di kalangan atas. Direktur Wang, aku kasih tahu. Shen Qiyu itu sangat sombong. Begitu dia datang ke pesta, bahkan Ibu Li Huayo sampai membungkuk-bungkuk padanya. Shen Qiyu. Dibakar jadi abu pun, aku akan mengenalinya. Qiyu, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Meski sekarang aku belum punya uang, tapi aku akan berusaha mencari uang. Wang Quanen, aku tidak pernah meremehkanmu karena miskin. Kalau bukan karena miskin, lalu karena apa kamu meremehkanku? Sudah lama sekali, mulut bilang mau cari uang, tapi hasilnya malah setiap hari mabuk dan merokok di kamar sewaan ini. Apalagi berjudi, bagaimana aku bisa percaya padamu? Qiyu. Kesulitan ini hanya sementara, ya. Sementara? Sudah 3 tahun. Masih berani bilang sementara? Terus kenapa? Yang penting kita bersama. Bahagia saja sudah cukup. Hei, jangan-jangan kamu sudah dapat orang kaya ya? Wang Quanen, kamu benar-benar menjijikkan. Awalnya aku ingin bilang aku hamil, tapi sekarang tidak perlu lagi. Anak ini akan kubesarkan sendiri, kamu urus dirimu sendiri. Qiyu, kamu bilang apa? Kamu berhenti. Berhenti. Aku memang punya masalah pribadi dengan Shen Qiyu. Aku akan menemuinya langsung, tapi sekarang aku ingin kalian berdua membantu menghancurkan perusahaan Li Huayo. Ini 500.000. Kalau berhasil, akan kutambah 10 kali lipat. 10 kali? ITU 5 juta. Seumur hidupku, belum pernah lihat uang sebanyak ini. Tenang, Pak Wang, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Dengan sempurna. Iya. Shen Qiyu, saat putus denganku dulu, dia memang hamil. Jangan-jangan itu anakku, aku harus pergi langsung ke lokasi syuting. Bu, Tante, ini lokasi syuting Sitong. Bu, kalian datang? Aku sibuk dulu ya. Sitong itu bintang terpilih, aktingnya tidak perlu diragukan lagi. Tentu saja, dia anakku. Dulu, seharusnya aku tidak mengusir Sitong. Di pesta perayaan itu, aku sangat menyesal. Dulu kalau bukan karena ingin dekat dengan keluarga Shen, aku tidak akan salah orang, membuat kesalahan besar. Membuat Sitong sangat menderita. Jangan dipikirkan lagi, grup Li selama ini. Karena bintang terpilih tidak bersinar, berkembang tidak baik. Membuatmu mengambil langkah ekstrim. Kalau dipikir-pikir, ini juga karena Sitong keluar dari industri, dia tidak menyalahkanmu. Aku juga memaafkanmu. Wah, terima kasih. Sitong, pantas disebut bintang terpilih. Keluargamu sangat besar hati, tidak seperti orang biasa. Jangan buru-buru berterima kasih. Aku tidak ingin anakku menikah ke keluarga Li dan menderita. Maksudmu? Tante, Anda setuju kami berdua bersama? Kalau bukan karena hari itu kamu bersikeras melindunginya, aku tidak akan setuju. Dasar anak nakal. Kalau kamu berani membuat Sitong sedikit saja menderita, aku akan membuat keluarga Li bangkrut. Tenang, Tante, aku benar-benar mencintai Sitong. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Aku akan memperlakukan Sitong seperti anakku sendiri, apapun yang terjadi. Aku akan melindunginya. Pergi, minggir. Ayo, semua lihat, bintang terpilih. Sebenarnya bintang sial. Apa yang kalian pegang? Wah, Pak Shen datang. Kupikir Pak Shen sangat berpengetahuan. Ternyata tidak bisa baca juga. Aku bacakan untukmu. Bintang terpilih, Duan Sitong, menyiksa mertua. Mengkhianati keluarga demi karir. Diam, kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku tahu. Tapi mereka tidak tahu. Bintang Ziwei Duan Sitong adalah mantu menantuku. APA? Bintang Ziwei ternyata pernah menikah? Ya ampun, aku juga baru dengar pertama kali. Sangat mengejutkan ini. Dia sudah bercerai dengan anakmu, sekarang tidak ada hubungan apa-apa. Kalian mau apa? Kalian orang kaya, selalu menggunakan uang dan kekuasaan. Untuk memaksa kami rakyat Kessel yang miskin. Benar, memang seperti pohon yang bengkok, rantingnya pun ikut bengkok. Tidak heran Duan Sitong tumbuh besar di panti asuhan. Tapi punya sifat seperti anak orang kaya. Dan kau, jangan ngomong sembarangan, anakku bukan orang seperti itu.
Ya ampun, Tuhan. Duan Sitong di rumahku. Saat menjadi menantu. Minta dilayani terus, bahkan menyuruhku. Nenek tua yang hampir masuk liang kubur ini melayaninya. Kasihan aku menghabiskan semua uang keluarga untuk menikahkan anakku, tapi ternyata menantu ini di rumah tidak suka melihatku, orang tua ini sering memukul dan memarahiku. Jangan berisik, usir mereka. Jangan kira kalian punya uang dan kuasa bisa membuatku menyerah. Hari ini aku beritahu kalian, apapun yang terjadi, aku akan mengungkapkan hal ini. Ya, Yuan Sitong, dengan alasan hamil dan moodnya tidak baik. Di hari yang panas, menyuruhku, mertuanya, pergi jauh untuk memberikannya makanan. Hampir membuatku pingsan beberapa kali. Benar, Duan Sitong ini sama sekali tidak menganggap kami, orang tua, sebagai manusia. Anakku di rumah selalu menurut, dia tidak senang langsung memukul atau memarahi. Jangan ngomong sembarangan, di pesta kembalinya. Kalian yang menyuruh Sitong berlutut dan menghinanya di depan umum. Semua orang melihatnya hari itu, sekarang kalian pura-pura jadi korban lagi. Ya Tuhan, kalian semua dibohonginya. Gimana Sitong? Setelah melahirkan, dia membawa kabur anaknya. Kami berdua tidak terima. Jadi terpaksa seperti ini. Kamu tidak merasa bersalah mengatakan ini? Dulu kamu yang menyuruh Sitong. Berludat di atas pekahan kakak, sekarang. Datang ke sini dan mengatakan ini. Gadis manis yang baik, dipersulit sampai seperti ini. Kamu malah datang ke sini untuk memfitnahnya. Ya ampun. Kalian semua satu mulut, aku ini cuma nenek-nenek. Bahkan kalau punya mulut lagi, tetap nggak bisa menang debat sama kalian. Hari ini aku mau nabrak diri sampai mati di sini. Untuk membuktikan kalau aku nggak bersalah. Aduh. Ayah, ibu. Kalian ngapain di sini? Fang Zhengwen, maksudmu apa? Katanya mau kooperatif main peran, tapi sekarang malah nyuruh orang tuamu bikin onar di lokasi syuting. Aku menyuruh pasangan Cao Chunjun cari cara ke Bos Wang, ternyata keputusan yang tepat. Kerja bagus. Dan kalian, aku benar-benar gak nyangka. Kalian bisa sebego ini, gak cukup menyiksaku. Malah berani bikin onar di lokasi syutingku. Dengan rambut ini, aku bisa tes DNA. Ayah ibu, ini sebenarnya apa sih? Dime kau enak kurang ajar. Lihat saja, kami punya alasan sendiri. Kok bisa bicara seperti itu? Yang salahkan kamu. Masa nggak boleh dikritik? Iya, urusanmu. Sudah kami dengar dari mertuamu. Betul. Zhao Chunjun, aku sudah cerai dengan anakmu, kumohon ke depannya. Jangan ganggu hidupku lagi, apalagi mengusik keluargaku. Nggak nyangka, bintang pujaan ternyata pernah cerai. Dan punya masa lalu memalukan seperti ini. Sitong, anggap saja nggak lihat ini. Jangan sampai mempengaruhi moodmu. Kalian dua lonte kecil. Berani-beraninya di depanku. Berpelukan mesra. Emangnya nggak berani? Anakku dan Sitong pacaran secara bebas. Dia sudah cerai dengan anak Mama Bemyu itu. Hubungan anakku dan Sitong sah secara hukum. Sama sekali nggak melanggar norma moral. Kalau berani fitnah anakku lagi, jangan salahkan aku. Aduh, orang kaya mukul orang. Ayo lihat, orang terkaya mukul orang. Dasar tua bangka brengsek. Jangan asal ngomong. Dengar ya, minggir cepat. Lihatlah, beginilah cara mereka memperlakukan kami. Kira loyo, aku akan viralkan di internet, rekam dia. Harus diviralkan. Sudah. Kalian mau bicara? Baiklah. Sekarang kita bicara sampai tuntas. Aku hamil besar masih narik 50 orderan sehari. Untuk menghidupi seluruh keluargamu, lupa ya? Keluarga kalian malas-malasan, menyuruhku yang sedang hamil. Pergi ke pasar belanja, katanya bagus untuk persalinan. Kalian lupa ya? Hal-hal ini kalian lupa. Aku tidak lupa. Ibu mertua jahat seperti ini, kenapa tidak mati saja? Untung tadi, hampir percaya padanya. Aku juga pernah mengalami siksaan seperti ini, aku tahu. Betapa sulitnya hari-hari seperti ini. Kenapa tiba-tiba orang-orang ini berbalik arah? Lebih baik aku diam saja, jangan sampai kena getahnya. Kalian berani memperlakukan Sitong seperti ini? Dia sudah melahirkan untuk keluarga kalian, bagaimana kalian berani memperlakukannya seperti ini? Dia cuma ayam betina yang tidak bisa bertelur. Kuma melahirkan anak perempuan yang tidak berharga. Berdasarkan apa kami harus memperlakukannya dengan baik? Barang rongsokan seperti dia pantas? Tutup mulutmu yang bau itu. Tunggulah surat pengacara dari grup Shen. Jangan coba-coba menakut-nakutiku, semua orang akan membantu kami. Tutup mulutmu yang bau itu, wanita jahat. Kami semua sudah tertipu olehmu. Masih berpikir kami akan membantumu? Mimpi kali. CIH. Kalau masih punya hati nurani, cepat suruh orang tuamu pergi. Ayah, ibu. Kalau kau masih anakku. Diam saja kau. Apa yang kau tahu? Ini semua untuk kebaikanmu. Aku tahu.
Semua yang kau lakukan ini untukku, tapi sekarang. Kalau dipikir-pikir lagi, kami memang sudah banyak berbuat salah. Diam kau. Aku tidak akan pergi. Lihat saja apa yang bisa kalian lakukan padaku. Aku tidak bisa hidup enak, Duan Sitong. Ingin meninggalkan kami dan hidup enak dengan orang lain? Jangan mimpi. Pergi dari sini. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti kalian. Mereka bahkan tidak punya moral dasar. Bagaimana pantas disebut manusia? Aku tidak peduli. Aku tidak akan pergi dari sini, kecuali Duan Sitong menikah lagi dengan anakku. Atau harusnya dibayarkan kepada anakku, kalau tidak. Sekarang juga beri aku 10 juta. Jangan mimpi. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Ya Tuhan, Amitabha, aku benar-benar bukan sengaja mau memukul orang, aku sudah tidak tahan lagi. Cepat pergi. Sudah, kalian lanjutkan pekerjaan saja. Huaijo, kamu tinggal menemani Sitong. Kami berdua akan cari pengacara untuk buat surat gugatan. Kamu baik-baik saja? Ah, baik. Aku hanya menyesali diriku sendiri yang dulu bersikeras untuk menikah dengan Fang Sengwen, dan merasa sangat menyesal. Masa lalu ini bukan salahmu. Hanya karena kamu salah mengenal orang, sampai terjebak dalam situasi sulit ini. Jangan dipikirkan terus. Iya, mulai sekarang aku akan selalu menemanimu. Aku pasti akan menyayangimu dengan baik, tidak akan membiarkanmu sedih lagi. Maaf Sitong, ini semua salahku, kalau bukan karena aku. Selama ini, kamu tidak akan menderita begini. Fang Zhengwen, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Antara aku dan kamu ke depannya juga tidak akan ada lagi titik temu. Sitang, Syukurlah kamu sudah mengerti. aku sudah mengerti, ke depannya akan hidup dengan baik. Guru Duan, tidak ada masalah kan? Hem. Kalau begitu kita lanjut syuting. Adegan ini adalah adegan antara kamu dan pemeran wanita kedua. Kamu bertengkar dengan pemeran wanita kedua, lalu dia menyerahkan air ke arahmu. Ada masalah untuk kalian berdua? Tidak, Aku harus menyiram Nona Duan dengan air? Iya, kalau ada masalah, bilang saja langsung. Kalau gitu aku akan bicara. Aku tidak mau menyiram Nona Duan. Apa maksudmu? Ini sudah tertulis di naskah. Kamu mau mengubah naskah lagi? Zhengwei, kamu mau bilang apa lagi? Aku hanya berpikir, Nona Duan. Kan bintang keberuntungan yang turun dari langit, aku tidak berani menyiramnya. Adegan ini tidak bisa diubah. Apaan sih? Bintang keberuntungan? Kesulitan kecil saja tidak bisa diatasi. Kamu ngomong apa sih? Aduh, lihat kan? Sudah kubilang aku tidak berani menyiram. Aku baru bicara 2 kalimat saja, bahkan Guru Zhang sudah keluar membelanya. Kalau aku benar-benar menyiram, bisa-bisa aku dimarahi habis-habisan. Kalau mau syutingnya syuting, kalau tidak mau pergi sana. Aduh, aku juga ini demi kebaikan Nona Duan. Aku baru saja dengar, ibu kakak Zhengwen bilang, Nona Duan baru saja melahirkan. Kalau dihitung-hitung, seharusnya masih dalam masa nifas. Kalau sampai kedinginan, gimana dong? Memang ada benarnya juga sih. Adegan ini diubah aja. Pak Li, adegan ini nggak bisa diubah. Ini adegan yang sangat penting. Aku bisa tambah investasi, aku juga nggak mau Sitong. Kena efek samping. Tapi kita kan lagi kerja. Bu Duan ini aktris. Bermain dengan baik di setiap adegan itu tanggung jawabnya, kan? Ya juga, kalau takut kedinginan, ngapain keluar rumah? Di rumah aja istirahat. Tadi kasihan lihatnya, tapi banyak orang temani dia mainin adegan ini. Meskipun dia bintang, nggak boleh sok besar, ngehambat progres. Gak apa-apa, kita lanjut syuting aja. Aku juga khawatir, takut kamu kena efek jangka panjang. Wayo, cuma segelas air. Gak apa-apa, aku sehat kok. Makasih pengertian Bu Duan. Kalau gitu kita siap-siap. Action. Meskipun kamu anak angkat, aku selalu anggap kamu adik kandungku. Kenapa kamu masih nggak puas? Mau merek tunanganku juga? Jadi adikmu enak apanya? Mana bisa dibandingin jadi menantu keluarga pejabat? Lebih enak, kan? Baik, kalau kamu nggak tahu diri, keluar dari keluarga Tang. Hah, siapa yang mau? Aduh, Cut. Zheng Wei, kamu kenapa sih? Aku suruh kamu siram air, tapi enggak. Sampai mukanya Bu Duan kena. Kamu ini aktor macam apa sih? Maaf sutradara, aku tadi emosi aja. Nggak mikir panjang, langsung main aja. Main APA? Main apaan? Ikutin naskah. Aktingmu aja gitu, sok-sokan emosi. Kamu sengaja ya?
Kamu emang nggak terkenal? Tapi kan bukan pemula lagi. Muka buduan kena air, make up-nya rusak. Touch up make up butuh waktu, tahu? Maaf Nona Duan, maaf sutradara. Mungkin karena aku lama nggak kerja. Jadi lupa detail kecil gini. Kasih aku kesempatan lagi. Aku pasti mainin yang bagus. Sudah sutradara, lanjut syuting aja, jangan buang waktu. Hah, siapa yang mau? Aduh, Cut. Zheng Wei, kamu kenapa sih? Otakmu ditendang keledai ya? Kalau bisa main, main aja. Kalau nggak bisa, minggir. Tahu nggak sih, kena dada bisa kelihatan? Kalau kamu gak mau berkarir di dunia hiburan lagi, aku bisa bikin kamu hilang sekarang juga. Maaf sutradara, aku benar-benar nggak sengaja. Maaf Nona Duan, Anda kan bintang besar di dunia hiburan, pasti nggak marah ya? Kamu bisa gak sih syuting? Jangan-jangan cari alasan aja. Aku benar-benar nggak sengaja. sudah sutradara, kita lanjut syuting aja. Zheng Wei, jangan salah guyur lagi. Nggak apa-apa. Siapa yang peduli? Cut. Zheng Wei, otakmu ditendang keledai ya? Sudah berapa kali aku bilang, guyur bahu. Kamu selalu salah guyur, nggak pernah kena bahu. Ada apa sih? Aku benar-benar nggak sengaja. Bintang besar, pasti nggak pelit kan? Aku rasa dia sengaja, nggak suka lihat buduan. Lebih berbakat darinya. Buat masalah di sini, kok kalian bisa mikir gitu tentang aku? Diam kamu. Hanya karena kamu satu orang, semua kru harus menderita di cuaca panas begini lama. Seluruh jadwal syuting tertunda karena kamu. Sudah sutradara, kita ulang lagi. Zheng Wei, aku kasih kesempatan terakhir. Kalau salah guyur lagi, aku pasti bikin kamu menyesal. Director Wang, Xiao Chenjun dan Fang Chang, diusir oleh Direktur Shen dari grup Shenxi. Dua orang tak berguna, hal kecil aja nggak bisa. Kerjanya apa sih? Nggak nyangka Shen Qiyu juga datang ke lokasi syuting. Ngomong-ngomong, hasil tes DNA Anda dan Nona Duan. Sudah Kellywer, dia bukan anak Anda. Bagus Shen Xiuiwa. Dulu meninggalkanku, ternyata selingkuh. Aku pasti bikin mereka berdua berlutut di depanku. Dan minta maaf. Siapa yang peduli? Aduh, Tamparan ini, balas karena kamu nggak tahu diri, mengincar pria orang. Tamparan ini, karena kamu mengganggu kerja. Tamparan terakhir ini, Zheng Wei, atas nama ibumu, karena kamu memandang hina orang miskin dan tak punya integritas. Cut. Oh. Kak Duan, tadi adeganmu. Improvisasi luar biasa, mantap. Duan Sitong, kamu ini jelas-jelas balas dendam. Kamu tidak ikut naskah. Tadi ada inspirasi, jadi aku improvisasi sedikit, sutradara. Menurutku diterangkan begitu justru bagus. Kamu sengaja. Rupanya bintang top dunia hiburan ternama. Sikapnya seperti ini, ya? Kamu kan bintang keberuntungan di dunia hiburan. Masa begitu saja menindasku, seorang pendatang baru? Kalau ini tersiar, siapa lagi yang mau kerjasama denganmu? Sutradara, dia pasti sengaja. Di naskah jelas tertulis aku yang menyiramnya. Menurutku aktingnya bagus kok. Adegan luar biasa Kak Duan tadi. Itulah pemeran utama wanita yang kuinginkan, Kak Duan. Pembentukan emosi karaktermu tadi sempurna. Aku juga rasa tidak ada masalah. Ya, menurutmu? Menurutku aktingnya bagus kok. Kamu kan cuma peran kecil. Jangan terlalu dipikirin. Anggap saja berkorban untuk peran. Kalian kan cuma takut pada gelar. Bintang keberuntungannya. Kalau dia bukan siapa-siapa. Masihkah kalian begitu membelanya, sutradara? Kamu cuma diam melihatnya balas dendam padaku? Balas dendam apa? Kamu cuma kesal Kak Duan. Mengimprovisasi tamparan tadi. Aku malah bilang. Sebelumnya kamulah yang sengaja mempersulit. Akuilah. Kamu, ya, benar. Dia sudah berapa kali menyiram Kak Sitong. Kak Sitong saja tidak protes. Jamal yang tidak terima. Lihatlah sikapnya. Yang tahu, bilang Nona Duan jago akting dan improvisasi. Yang tidak tahu, kira bintang keberuntungan menyiksa keluarganya. Zheng Wei ini cuma pengganti. Popularitasnya kecil, wataknya besar. Dari mana cari aktris begitu? Sir Wedemat, kalian tahu apa? Kalian cuma staf kecil. Oh lanjut lagi. Percaya tidak aku telepon investor. Si Cap Kalian Dikat. Zheng Wei, aku benar-benar tidak tahu. Di mana etika aktingmu? Kalau kamu tidak punya waktu memahami peran ini, lebih baik kamu mundur saja. Jangan buang-buang waktu di sini. Kamu. Zheng Wei, aku sudah bilang sekali. Nona Duan berakting dengan baik. Kenapa kamu menyisihkan orang? Bukan begitu. Jelas-jelas dia sengaja balas dendam padaku. Sengaja apa? Bukannya kamu.
yang sengaja menyulitkan Sitong, menyeraminya berulang kali. Jadi dia membunuhmu. Aku tidak. Jangan asal bicara. Zheng Wei, kecerdikanmu itu, semua orang di sini bisa melihatnya. Sitonglah yang baik hati, baru mau berurusan denganmu. Jangan lancang. Jangan lupa, kamu cuma cadangan. Baik. Lihat wajahku. Dia memukulku sekeras ini. Mau acting bagaimana lagi? Kalau gitu jangan main, ganti orang. Li Huayo, kamu pikir punya uang hebat ya? Kamu ganti aku dengan pemain cadangan? Siapa yang tanggung waktu yang terbuang? Siapa yang tanggung kerugian kru film? Aku yang tanggung. Ganti Zheng Wei, semua kerugian kru film akan ditanggung oleh Xinhui Entertainment. Aku Dekang Huaizhou Ji. Selama kamu di sini, kita tidak akan cepat selesai. Wah, ada pertunjukan bagus nih, Li Huayo. Kamu pikir kamu hebat ya? Kamu bisa duduk di posisi Presidir Xinhui Entertainment di usia muda, kan karena ibumu yang kaya? Tanpa ibumu, kamu bukan apa-apa. Zheng Wei, jangan anggap serius soal di internet. Humph. Dan kamu kan cuma terkenal karena gimmick? Zhang Yendi, film Xinhui Entertainment. Kan sering kamu mainin? Terus kenapa? Jadi kan tetap karena dia. Li Huaizhou, Kakap, Zheng Wei. Pergi sana. Yandi dan Li Zong bisa kamu noda senaknya? dan kamu, sutradara, jangan pikir aku tidak tahu. Berapa kali aku lihat artis perempuan masuk keluar kamarmu. Kamu pikir bisa bersih-bersih diri? Zheng Wei, kamu lucu sekali. Tidak tahukah? Sutradara adalah produser besar di dunia hiburan. Di sela-sela syuting, aku masih harus interview berbagai peran. Kamu bahkan tidak tahu ini? Sungguh kotor. Melihat apapun terlihat kotor. Bahkan jika dia bersih, bagaimana dengan Li Huayo itu? Bukankah dia hanya mengandalkan ibunya yang kaya, baru bisa berbuat semena-mena di sini? Aku malas berdebat denganmu. Star Glory Entertainment adalah hasil jerih payahku. Bahkan tanpa ibuku, tetap bisa berjalan dengan baik. Siapa yang percaya? Kalian semua. Tidak ada yang baik. Kalau begitu, aku umumkan. Dunia hiburan resmi memblacklist Zheng Wei. Star Glory Entertainment tidak akan. Tunggu saja, aku akan membuat kalian menyesal. Bukankah ini terlalu berlebihan? Lebih baik panggil kembali Zheng Wei. Kasih dia kesempatan lagi pula. Memfitnah di depan kamera juga bisa dimaklumi. Aku tidak akan memanggilnya kembali. Dia sendiri yang berhasil membuat seluruh kru membencinya. Si Tong, maafkan dia. Fang Zhengwen, apa kau lupa? Kita sudah bercerai. Dulu aku ingin hidup bahagia bersamamu. Tapi kau malah bersama Zheng Wei, si pelakor itu. Sejak saat itu, kita sudah selesai. Si Tong, aku hanya tidak ingin kau menyusahkannya. Fang Zhengwen. Sampai sekarang, kau masih buta dan bodoh? Tapi mungkin ini lebih baik. Kau dan Zheng Wei. Sungguh pasangan yang cocok. Konon, Nona Duan saat bersamanya tidak mengungkapkan identitas, lalu Fang meremehkannya. Baru memilih Zheng Wei. Perceraian ini memang tepat. Fang Zhengwen, jangan coba-coba membela Zheng Wei di depanku. Aku tidak akan memanggilnya kembali. Dan, kau jangan lupa, kita sudah bercerai. Urusanku bukan lagi urusanmu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku bilang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Nona Duan, aktingmu bagus. Sudah 3 tahun, kemampuanmu masih sangat baik. Mana bisa? Bisa bekerja sama dengan aktor terkenal Zhang. Merupakan kehormatan bagiku. Terima kasih, aku masih ada syuting, aku pergi dulu. Heh. Baik. Si Tong, kamu baik-baik saja? Tanganku saja yang pegal. Li Huayo, kamu ngapain? Tanganku pegal, cepat turunkan aku. Tunanganku lelah, tentu harus diurus. Li Huayo, ini di lokasi syuting. Semua orang melihat, cepat turunkan aku. Kenapa malu? Kamu punya suami yang tampan dan perhatian. Suami yang tampan dan perhatian. Harusnya dipamerkan. Narsis, terserah mau turunin atau tidak. Baiklah, istri yang paling penting. Kalau kamu minta turun, ya aku turunkan. Mulutmu ini benar-benar menyebalkan. Ayo pergi. Si Tong. Barusan Zheng Wei sangat menyusahkanmu. Dan juga Fang Zhengwen. Kamu masih memikirkannya? Aku. Jangan salah paham. Aku hanya ingin mengatakan. Huayo, kamu ingin bertanya. Apakah di hatiku masih ada dia? Benar kan? Aku terlalu takut kehilanganmu. Kamu tidak tahu. Aku mencarimu sangat lama. Sejak aku tahu kamu bersamanya, aku hampir gila.
Huayo, sekarang aku serius memberitahumu. Apa? Sebelumnya aku tidak bisa membedakan orang. Tapi, sejak aku tahu, dia bersekongkol dengan Zheng Wei. Aku sudah melepaskannya. Dia bukan pilihanku di dalam hatiku. Aku sudah benar-benar melepaskannya. Apa? Sekarang keadaannya bagaimana? Kalian di mana? Ada apa? Terjadi apa? Kamu harus siap mental. Ibuku. Apakah ibuku terjadi sesuatu? Ibuku baru saja menelepon, bilang tiba-tiba tante pingsan di jalan pulang. Tiba-tiba pingsan. Sekarang sudah pulang. Dokter bilang. Dokter apa? Sekarang. Dokter bilang kondisinya tidak baik, kita harus cepat bersiap-siap. Pulang sekarang. Baik. Ibu bagaimana? Tadi di jalan pulang. Bukannya tadi masih sehat-sehat saja? Kok tiba-tiba begini? Sekarang merasa bagaimana? Sitong, ibumu baru saja pingsan di jalan. Keadaannya tidak terlalu baik. Kok bisa begini? Ibu, sekarang ada bagian yang tidak nyaman? Tong Tong. Ibu susah payah baru bisa menemukanmu. Ibu takut suatu hari nanti, ibu tidak ada lagi di dunia ini. Kamu tidak punya tempat bergantung. Harus sendirian lagi. Tidak akan, kita pasti akan selalu bersama. Ibu hanya bilang jaga-jaga, orang yang paling ibu khawatirkan. Orle kamu. Ibu tenang saja, aku sekarang hidup sangat bahagia. Kita susah payah baru bisa berkumpul. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Kita pasti akan selalu bahagia, hidup bersama, Ibu. Tenang saja, Tante. Ada aku di sini. Tidak akan membiarkan Sitong diperlakukan tidak adil. Aku akan mencintainya dengan baik. Memberikan semua cintaku padanya. Perasaanku pada Sitong, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Huaizhou. Apa yang baru kamu katakan, harus kamu tepati. Aku susah payah. Menemukan kembali putriku, aku tidak akan membiarkan siapapun. Apapun menyakitinya atau membuatnya tidak nyaman. Kalau ingin menikahinya, kamu harus menepati janjimu. Aku bersumpah, seumur hidup hanya mencintai Duan Sitong seorang. Aku tidak akan membiarkannya sedih sedikit pun. Akan memanjakannya dengan baik, aku akan melindunginya dengan nyawaku. Baik, aku percaya padamu. Kalau tidak, keluarga Shen akan mati-matian melindungi putriku. Sitong adalah segalanya bagiku. Jika kehilangan dia, hidupku tidak ada artinya lagi. Anak baik, punya tekad. Ibu pasti mendukung kamu dan Sitong. Keluarga Wang dan Shen kami adalah dukungan terkuat di belakang kalian. Ibu. Aku mencintai Huayo, aku juga mencintaimu. Sekarang ada begitu banyak orang yang mencintaiku dan mendukungku. Kita pasti akan bahagia, hidup bersama. Aku ingin kau melihat kebahagiaanku, aku ingin kau bahagia bersamaku. Ibu tahu. Ibu sangat tenang. Ibu pasti akan menemanimu. Ibu, Bibi. Ini. Sitong, aku mencintaimu. Tidak peduli kau berubah seperti apa. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Apapun yang akan kita hadapi bersama. Aku tetap mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Kita akhirnya bersama. Bibi, Ibu, bagaimana kalian bisa menipuku seperti ini? Aku tadi benar-benar percaya, hampir membuatku ketakutan. Siapa sih yang punya ide bodoh ini? Aku hanya ingin memberimu kejutan. Ah, jangan salahkan Huaizhou. Ini aku dan bibimu yang merencanakan, lebih baik sekarang daripada nanti. Mari kita urus pernikahan anak itu. Sitong, kapan kau ingin menikah? Aku juga ingin segera menikah. Dengan bibi yang baik seperti ini, dan pasangan yang baik. Siapa yang tidak ingin cepat menikah? Baik, aku yang memutuskan, 3 hari lagi kita adakan pesta pernikahan. Fang Zhengwen, kau pencekat. Hari ini mantan istrimu begitu menyakitiku. Kau hanya diam di samping, tidak membelaku sama sekali. Untuk apa aku memilikimu? Kau benar-benar tidak berguna. Kenapa kau berteriak padaku? Bukankah aku sudah memohon untukmu? Dia tidak setuju. Apalagi yang bisa kulakukan? Kau benar-benar tidak berguna.
dia kan mantan istrimu. Kalau saja kau membelaku dengan baik, dia pasti akan membantumu. Ingat, karena kulah aku mengkhianatinya. Kau memintaku memohon untukmu padanya. Mungkin dia setuju? Sekarang kau menyalahkanku, ya? Dulu saat kau bilang mencintaiku, apa yang kau katakan? Apa sekarang karena mantan istrimu adalah bintang keberuntungan? Lalu kau pikir aku tidak berguna lagi? Aku tidak bermaksud begitu. Bisakah kau tidak histeris? Aku sudah gila. Feng Zhengwen, apa kau dari dalam hati juga meremehkanku? Apa kau pikir aku cuma wanita milikmu? Kau pikir aku tidak berguna, ya? Apa kau masih memikirkan dia? Dengar baik-baik, Fang Zhengwen. Jangan pernah bermimpi. Dan aku sudah lupa padamu, benda apa ini? Kalian sudah bercerai, kau tidak tahu ya? Wanita itu, Duan Sitong. Apa istimewanya dia? Pernah sekalipun dia membantumu? Anakku, buat apa kau masih membawa benda ini? Sepet Buan. Ibu, aku tidak akan membuangnya. Aku sudah menuruti perkataanmu, aku sudah bercerai. Mau apa lagi? Sudah bercerai. Buat apa kau masih menyimpannya? Feng Zhengwen. Aku benar-benar salah menilaimu, HMPH. Begini caramu memperlakukanku? Ibu, mau apa kau? Ini satu-satunya kenanganku dengan Sitong. Aku simpan sampai kinigan. Tidak bolehkah? Anakku, kenapa kau baju delima? Aku susah payah membesarkanmu, tapi kau masih memikirkan wanita itu. Terus-terusan mengingatnya. Jangan bicara begitu tentang Sitong. Dia bukan orang seperti itu. Kalau bukan dia siapa lagi? Dia begitu berkuasa. Pernahkah dia membantumu? Selama menikah denganmu. Dia menyembunyikan segalanya. Kau bodoh. Andai saja dia membantumu sedikit. Kau tidak akan seperti sekarang ini. Sitong hanya ingin hidup sederhana. Menjalani hidupnya. Kenapa aku dan ibumu punya anak pengecut sepertimu? Dia menikah denganmu, berarti dia wajib membantumu. Dia menyembunyikan banyak hal, karena tidak ingin melihatmu bahagia. Wanita lisik ini benar-benar menjengkelkan. Dia begitu semena-mena pada kami. Aku pasti akan menuntut ganti rugi darinya. Sudah cukup. Aku benar-benar tidak ingin setiap hari hidup dalam pertengkaran dengan kalian, terserah kalian. Aku pergi. Fang Zhengwen, mau kemana kau? Apa kau masih tidak tega meninggalkannya? Terserah. Rumah ini, aku tidak akan pernah kembali lagi. Wanita itu. Karena dialah anakku pergi dari rumah. Aku akan membuatnya menderita lebih dari mati. Benar, wanita seperti apa sih dia? Pasti tidak akan membiarkannya tenang. Kalian tidak ingin dia mati? Duan Sitong, kau yang menghancurkan aku. Tidak bisa bertahan di dunia hiburan. Semua karena kau. Fang Zhengwen baru pergi meninggalkanku. Kalau begitu, aku akan menyiksamu sampai mati. Bukankah kau baru saja menemukan keluargamu? Tunggu saja. Director Wang, sepertinya Anda sudah tahu, grup Shen adalah milik mantan istri Anda, Shen Qiyu. Apa urusanmu dengan ini? Director Wang, dulu setelah dia meninggalkan Anda, dia bergaul dengan pria lain. Dan melahirkan seorang anak perempuan. Anak ini adalah bintang besar di dunia hiburan saat ini. Duan Sai Tong, bukankah Anda seharusnya menyelesaikan masalah dengannya? Aku sudah tahu semua yang kau katakan. Direktur Wang, apakah Anda hanya akan diam saja menerima ini? Jika kita berdua bersatu untuk menyingkirkannya, itu sama saja memotong lengan Li Huayo. Memotong satu lengannya. Bukankah Anda berencana kembali ke dunia hiburan? Kesempatan ada di depan mata. Halo, siapa ini? Qiyu, ini aku. Wang Quanen. Wang Quanen. Bagaimana kau bisa mendapatkan nomorku? Sudah lebih dari 20 tahun. Banyak yang berubah. Sekarang aku adalah direktur grup Wang, sedangkan kau berubah menjadi wanita kaya grup Shen. Kau menelponku. Mau apa? Aku ingin bertemu denganmu, meskipun dulu kau meninggalkanku. Tapi aku tidak bisa melupakanmu, aku ingin berbicara denganmu. Atau, mari kita selesaikan ini sekali untuk selamanya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Tiba-tiba menelponku. Mengapa dia mencariku? Orang jahat ini. Pasti tidak berniat baik. Ibu, kenapa belum tidur?
Ada sesuatu yang mengganggu? Tong Tong, ibu baik-baik saja. Selama ini, kau pasti sangat lelah, ya? Ibu minta maaf padamu. Syukurlah Tuhan berbaik hati, membiarkan ibu menemukanmu kembali. Kalau tidak, ibu akan hidup dalam bayang-bayang seumur hidup. Ibu. Sebenarnya kejadian waktu itu bukan salah ibu. Itu karena aku yang tidak mengerti. Tong Tong, kamu tunggu ibu di sini ya. Tunggu ibu menyelesaikan pekerjaan yang tersisa, lalu kita pulang. Ok? Oke, aku akan menunggu ibu di sini dengan baik. Tong Tong. Hari kamu hilang. Perpisahan ini berlangsung selama 20 tahun. Mungkin bagi orang lain hanya sekadar angka. Tapi bagi orang seperti aku yang jauh dari orang tua, ini benar-benar kenangan yang menyakitkan. Tapi ibu lihat, sekarang hidupku baik-baik saja, kan? Selama ini aku berusaha keras. Berjuang di dunia akting, dari figuran tak dikenal. Sampai menjadi bintang papan atas. Bukankah kita semakin baik? Iya, mulai sekarang hanya kita berdua. Ibu tidak akan membiarkan putri kesayanganku terluka lagi. Ibu. Aku selalu ingin bertanya. Ayahku, aku ingin tahu. Seperti apa dia? Apa yang dilakukannya sekarang? Apakah dia merindukan kita? Kamu tidak punya ayah. Anggap saja dia sudah meninggal sebelum kamu lahir. Dia sudah mati. Kenapa? Kenapa ibu? Tapi dia ayahku. Aku setidaknya berhak tahu seperti apa dia. Ibu, tolong beritahu aku. Kamu hanya perlu tahu. Namanya Wang Kwanan. Dia habiskan semua uang keluarga untuk minum dan judi. Dia malah bersenang-senang. Dia yang meninggalkan kita berdua. Ternyata dia yang meninggalkan kita. Kalau dia sudah berbuat seperti itu, aku akan mencarinya, aku akan membuatnya minta maaf pada ibu. Tidak. Jangan pergi. Dia sama sekali bukan orang baik. Baik. Aku tidak mau pergi, Bu. Jangan marah. Jangan pergi, jangan pernah pergi. Karena dia sama sekali tidak tahu keberadaanmu. Dulu, dia punya banyak utang. Sudah meminjam dari semua tetangga, akhirnya aku membawamu pergi. Ibu egois, tapi aku tidak mau kamu lahir dengan ayah yang tidak baik seperti itu. Baik, aku tidak pergi, Bu. Jangan marah, aku tidak akan mencarinya. Dia sama sekali tidak layak menjadi ayahku. Sudah, waktunya sudah malam. Kamu istirahat dulu, Bu. Ibu masih ada urusan. Ya. Ayo pergi. Aku merasa ibu menyembunyikan sesuatu. Mau pergi kemana larut malam begini? Aku lihat dulu. Wang Kuan-an, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka. Kamu masih suka berkeliaran di tempat seperti ini. Ciu. Sudah bertahun-tahun, kamu tidak berubah sama sekali. Masih cantik seperti dulu. Bos Wang dari grup Wang yang terhormat. Hari ini kamu mengajakku kemari hanya untuk bicara omong kosong? Ah, jangan anggap aku sejahat itu. Kita sudah berpisah bertahun-tahun, kamu tidak pernah merindukanku sedikit pun? Aku hidup sangat sulit sendirian. Merindukanmu? Aku pasti gila kalau merindukanmu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan dikepung oleh para debt collector di rumah. Kalau bukan karena kamu, aku tidak harus meminjam uang untuk membayar utang. Ciu. Bertahun-tahun, aku tidak pernah melupakanmu. Di hatiku, hanya ada kamu. Wang Kuan-an, apa maumu sebenarnya? Aku selalu mencintaimu. Lepaskan aku jejak. Kamu tahu bagaimana hidupku selama ini? Dulu kamu meninggalkanku, seluruh desa menertawakanku, mengucilkanku, dan juga teman-teman baikmu itu. Setiap hari mengejekku secara terang-terangan atau diam-diam, pamer di depanku. Kamu tahu betapa tersiksanya hidupku sendirian? Ini balasan yang pantas untukmu, kamu layak mendapatkannya. Lalu apa artinya pertemuan dan cinta kita dulu?
Kamu lupa semuanya? Hei, tunggu. Jangan lari. Kembalikan tasku. Mailing. Jangan lari. Ini tasmu, ambil baik-baik. Terima kasih. Lain kali lebih hati-hati ya. Kenapa ibu pergi ke klub malam tengah malam? Tapi tak apa, kita bisa kembali seperti dulu. Hyuyu, aku selalu mencintaimu. Aku tak mempermasalahkan perceraian kita dulu, sekarang. Asal kau mau, aku bersedia kembali bersamamu. Wangwanan, kau tak mempermasalahkan? Apa hakmu mempermasalahkan? Kau bajingan tak berguna. Kau yang mabuk, judi, dan main perempuan. Hingga rumah ini berantakan, HMPH. Dan kau berbuat semua hal kotor di belakangku. Berani-beraninya kau bilang tak mempermasalahkan? Apa hakmu? Hyuyu, aku tahu salah aku. Aku hanya ingin bersamamu, hidup tenang, maafkan aku. Jangan buang waktumu. Kau panggil aku hari ini. Hanya untuk bicara ini? Aku rasa aku bisa pergi. Antara kita tak mungkin lagi. Shen Hyuyu. Kalau kau sudah bulat tekad, aku tak akan menghalangi. Mari kita duduk minum bersama. Anggap saja sebagai akhir yang tuntas. Wang Kuana. 25 tahun lalu, kita sudah benar-benar berakhir. Aku tak akan minum. Kau simpan saja untukmu. Dulu, kita cerai begitu saja. Tanpa duduk bicara baik-baik. Hari ini aku hanya punya satu harapan. Mari kita minum bersama. Bagaimana kau memperlakukanku dulu? Sekarang baru kembali mencariku, kau pikir aku bodoh? Aku datang hari ini hanya untuk memberitahu, kita berdua ke depan. Jangan pernah bertemu lagi. Ku dengar kau punya anak perempuan. Wang Kuan An, ku dengar baik-baik. Kalau kau berani menyentuhnya, aku akan buat kau menyesal seumur hidup. Hyuyu, jangan buru-buru, aku belum bilang apa-apa. Ayo, mari kita minum bersama. Baiklah. Setelah minum ini, kita tak ada hubungan lagi. Baik, baik. Hyuyu, Wang Kuanan, kau bajingan. Hyuyu. Selamat, Tuan Wang. Nona Zeng, semuanya sudah hampir selesai. Selanjutnya apa? Kau pasti sudah tahu kan? Semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar. Kerjasama yang menyenangkan. Shen Hyuyu. Kau juga mengalami hari seperti ini. Kau tahu tidak, dulu kau meninggalkanku bagaimana? Kau tahu tidak, betapa sulitnya hidupku selama ini? Tapi tidak apa. Sekarang, aku akan membuatmu membayar semuanya, termasuk putrimu. Kembalikan semuanya padaku. Apa yang kau inginkan, Wang Kuanan? Apa lagi? Tentu saja mengambil foto mesummu. Jika kau berani tidak menuruti kata-kataku, aku akan menyebarkan foto-foto ini ke publik, biar seluruh Lingzhou bisa melihatnya. Kenapa kau melakukan ini padaku? Apa salahku padamu? Hah, kenapa? Karena aku hidup sengsara di desa selama 10 tahun. Kau membuatku tidak bisa mengangkat kepala di desa. Aku akan membuatmu tidak bisa mengangkat kepala di seluruh Lingzhou. Byun. Kalau tahu akan seperti ini. Dulu. Seharusnya aku mengajukan gugatan cerai. Mengadukanmu ke pengadilan. Membuat semua perbuatan kotormu dihukum oleh hukum. Perempuan jahat. Akan kuperlihatkan padamu, kalau menghina aku. Kau juga tidak akan bahagia. Huayo, ibuku dalam masalah, aku harus mencarinya dulu. Hei, ini adalah klub eksklusif, hanya anggota yang bisa masuk. Kau anggota? Aku bukan anggota, tapi aku ada urusan darurat. Tolong permisi, biarkan aku masuk, ya? Dengan penampilan kumuh seperti ini, bukan anggota, tidak boleh masuk. Baju ini, sudah kau pakai 5-6 tahunnya? Rambutmu juga,
seperti orang gila. Semuanya jelas barang murahan. Ha! Gadis ini cukup galak. Pertama kali melihat yang sekeras ini. Hei, jangan bilang. Gadis ini meskipun terlihat miskin, tapi cukup cantik. Aku kasih saran, kau berlutut sekarang. Jilat lumpur di sepatuku sampai bersih. Aku akan membiarkanmu masuk. Sekalian kasih tip 200 yuan, tertarik kan? Mimpi. Aku beritahu kalian, aku masuk untuk menyelamatkan orang. Jika klub eksklusif ini sampai terjadi kasus pembunuhan, kalian berdua sanggup memikul tanggung jawabnya? Kamu berani menakuti kami? Siapa kamu ini? Sebelum bicara, coba cium dulu bau miskin di badanmu. Aku beritahu kamu, di dalam sini ada orang penting di Lingzhou, punya kekuasaan dan pengaruh. Kamu si miskin, mau masuk buat bersenang-senang? Benar-benar gila karena miskin. Aku kenal orang di dalam, biarkan aku masuk. Kalau tidak, kalau ada apa-apa, aku buat kalian berdua tidak bisa bertahan di Lingzhou. Pergi sana, dasar miskin. Kamu kenal orang? Hah? Jangan-jangan kenal tukang bersih-bersih di klub itu? Kamu. Ibu memberiku perasaan seperti akan bertemu Wang Kuan-an. Sudahlah, coba saja. Aku kenal Wang Kuan-an. Wang Kuan-en. Wang Kuan-en adalah anggota besar klub kami. Dia kenal Wang Kuan-en? Tidak mungkin. Lihat pakaiannya, apa ada yang harganya lebih dari 100 yuan? Dia kenal Bos Wang? Nona Castle. Wang Kuan-en, Bos Wang. Coba cari di internet, semua orang tahu. Kamu ini siapa sih? Aisekino Wang Kuan-en, Bos Wang? Kalian pikir kalian siapa? Sekelompok orang yang meremehkan orang lain. Coba lihat diri kalian di cermin. Seperti apa kalian ini? Wah, dia marah nih. Nona kecil ini keras kepala ya, bicaranya juga blak-blakan. Aku suka. Hahaha, Nona kecil, gimana kalau begini? Kamu temani kami main, kalau kami senang. Kami bayarkan kamu masak, setuju? Kami tahu kamu sudah lama jomblo. Cewek itu sudah meninggalkanmu lama, pasti hati sudah gatal ya? Ini sekali saja, sekarang dia kuberikan padamu, aku tidak akan sentuh dia. Halo, Bos Wang? Dia benar-benar Kino Wang Kuan-en? Bos Wang, kalau dia ceritakan kami menggodanya. Kerja, tunggu sebentar. Dia mirip dengan selebriti itu. Siapa namanya ya? Mirip dengan selebriti itu. Juan Si Tom. Ini bahaya besar. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau Nona Duan tahu, kita berdua habis. Ya, aku. Aku di depan klubmu, ada 2 satpam tidak mau membiarkanku masuk. Bagaimana? Bisakah Anda membuat pengecualian? Hei, Nona Duan. Jangan, ini kesalahan kami, Anda. Silakan masuk. Bukankah ini Duan Sitong? Nona Duan? Tidak tahu Nona Duan datang, ada apa ya? Zheng Wei, jangan berpura-pura di sini. Aku tanya kamu, tahu tidak ibuku pergi kemana? Shen Shouyu ya. Aku mengundang tante ke klub untuk ngobrol. Kakak tidak keberatan kan? Jangan banyak bicara. Katakan, di mana ibuku? Di sini tidak ada ibumu. Semua karena kamu perempuan ini. Bintang kejora turun dari langit? Menurutku bintang sial. Sebenarnya, Wei Wei la bintang top Lingzhou. Semua karena kamu bintang sial ini. Membuat Wei Wei tidak bisa menonjol selamanya. Kamu pantas mati. Harus membayar semua ini. Keluarga kalian ini benar-benar lucu. Dosa sendiri yang dibuat. Masih harus menyalahkan orang lain. Aku tidak punya waktu berdebat dengan kalian. Katakan, di mana ibuku? Kakakku sayang. Ibumu itu sama jahatnya denganmu, sama-sama pembawa sial. Aku tidak akan memberitahumu di mana ibumu. Kamu tunggulah penyesalan seumur hidupmu, Wei Wei benar. Kami tidak mungkin memberitahu perempuan ini lokasi ibumu. Aku buat kamu hidup lebih susah daripada mati. Kamu harus meminta maaf kepada Wei Wei, kepada keluarga kami. Meminta maaf kepada anakku. Apa yang kalian lakukan dulu? Apa yang kalian lakukan padaku? Tidak sadar juga? Lalu bagaimana? Sekarang kalian berdua ibu dan anak. Masih saja jatuh ke tangan kami. Kalian melakukan apa pada ibuku? Apa yang harus kulakukan agar kalian memberitahu di mana dia? Sangat sederhana. Berlutut. Baik. Aku berlutut. Bintang kejora dunia hiburan kita. Bisa berlutut untuk ibu yang tidak dilihat lebih dari 20 tahun. Sungguh menarik. Ini belum cukup, Duan Sitong. Ingat tidak berapa kali kamu menamparku? Zheng Wei. Jangan keterlaluan.
Jangan banyak bicara, masih mau lihat ibumu tidak? Duan Sitong, kamu yang menyebabkan anakku nekat pergi dari rumah, dia pergi dengan tegas dan jauh. Semua ini salahmu. Kamu pembawa sial, kalau bukan karena kamu. Mana mungkin anakku pergi dari rumah? Dulu aku seharusnya tidak setuju kamu menikah masuk sini, bintang keberuntungan lagi. Hah? Kamu adalah bintang sial, Duan Sitong. Kalau bukan karena kamu. Celebrity paling terkenal di dunia hiburan hari ini. Bintang keberuntungan dunia hiburan adalah aku. Aku Zheng Wei, tubuhku sempurna. Wajahku cantik, kenapa kamu bisa? Aku tidak bisa. Zheng Wei, kamu tidak tahu malu. Untuk hal ini, kamu sudah menggoda banyak orang. Melakukan banyak hal kotor, kamu pikir tidak ada yang tahu? Aku beritahu kamu. Aku muak melihat wajahmu seperti ini. Diam. Jangan asal bicara di sini. Aku tanya sekali lagi. Kamu mau menampar diri sendiri 50 kali atau tidak? Zheng Wei, kamu pikir baik-baik. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Duan Si Tong. Saat kamu meninggalkan anakku, apakah kamu pernah berpikir akan berakhir seperti ini? Kalau saja kamu menggunakan statusmu untuk membantu anakku, dia tidak akan pergi dari rumah. Ini semua adalah akibat perbuatanmu. Ibumu melahirkanmu dengan baik ya. Sama-sama perempuan calon yang meninggalkan suami, sama-sama hina. Kamu tidak mau menampar. Aku yang bantu. Pegang dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Kamu tidak apa-apa? Berani sekali kalian? Sudah bosan hidup ya? Kami hanya bertemu kakak di klub. Mengajaknya masuk untuk ngobrol saja. Iya, kami hanya ingin ngobrol. Pikir aku bodoh? Apa yang kalian lakukan pada tunanganku? Pikir aku tidak bisa melihat ya? Dan kamu, selama ada Li Huayo di sini, jangan bermimpi masuk dunia hiburan. Huayo, ibuku, aku harus menyelamatkannya. Katakan, Bibi Shen ada di mana? Kalau tidak bisa jawab, jangan harap bisa pergi. Di ruangan lanting lantai 2. Tunggu di sini. Pergi. Ibu, Kamu. ibu, kamu tidak apa-apa? Maaf ibu, ini semua salahku. Aku datang terlambat. Tong, mama baik-baik saja. Kau benar-benar Shen Qiu ya. Dulu diam-diam melahirkanku anak haram, wanita sepertimu. Tidak pantas dicintai. Time kau. Kau tidak tahu apa-apa. Mama, dia tidak perlu tahu apa-apa. Yang penting mama baik-baik saja. Ayo pak. Tante, syukurlah kau baik-baik saja. Sitong hampir mati khawatir. Xiao Li, aku baik-baik saja. Kali ini berkatmu. Ayo pergi. Pergi. Shen Xiuiwa, kau tunggu saja. Aku akan membunuhmu. Shen Qiu. Wang Quanan, APA 7 Arnya Yang Kawan Jingkin? Sudah bertahun-tahun berlalu, tidak bisakah kita berdua saling melepaskan? Shen Xiuiwa, kau selingkuh diam-diam. Anak perempuan sudah sebesar ini, masih ingin aku melepaskanmu? Jangan mimpi. Wang Quanan, Tidak Samuel Orang. Sejorok yang kau pikirkan, aku beritahu kau. Foto malam itu sudah ku-edit. Cuma perlu gerakan jari, aku bisa buat kau dan putri kesayanganmu hidup lebih susah daripada mati. Aku kasih 2 pilihan. Pertama, aku sebarkan foto ITU. Kedua, kau segera temui aku. Jangan harap kau bisa merasku, mengancam anak perempuanku. Kau pasti akan menyesal. HMPH, perempuan brengsek. Lebih dari 20 tahun. Aku hidup tidak bahagia, sekarang aku tidak seimbang. Kalau kau datang, kita duduk bicara, mungkin nanti. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Baik, di mana kau? Aku segera datang. Baik, HMPH, aku hanya mau bertemu denganmu, jangan bawa orang lain. Wang Quanan, seperti yang kau janjikan. Aku sudah datang, setelah hari ini kita selesai. Jangan ganggu aku lagi. Baiklah. Hahaha. Wang Quanan, kau ternyata bekerja sama dengan 2 orang ini untuk menculikku. Dasar by Nathan. Kalau tidak begitu, bagaimana bisa menipumu datang? Dasar bodoh. Hahaha. Shen Qiu, hari ini semua salahmu sendiri, kalau bukan karena kau tidak bisa mengawasi anak perempuanmu, anakku mana mungkin kabur dari rumah. Pak Wang, lihat, orangnya sudah kita bawa. Uang ini. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, uang pasti tidak jadi masalah. Wang Quanan, aku pernah berharap padamu. Kupikir kau masih punya hati nurani, ternyata aku tetap terjebak dalam tipuanmu, ini salahku sendiri. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Sayang, aku akan memberitahumu. Bos Wang dan kami suami istri hanya ingin kau mati, termasuk anak perempuanmu itu. Duan Sitong, kalian berdua harus mati hari ini. Benar, kalau bukan karena anakmu memaksa anakku pergi ke luar negeri. Hari ini aku akan membuatmu membayar berlipat ganda, HMPH.
Shen Qiu, semua yang kumiliki hari ini tidak ada hubungannya denganmu, kau dan anak perempuanmu. Hanya akan menggelanji jalan rezekiku jadi. Kalian berdua harus mati hari ini. Humph. Lakukan apa yang kau mau padaku, tapi anakku tidak bersalah. Jangan harap kau bisa menyentuhnya. HMPH, masih diam saja apa? Bawa anjingnya ke sini. Dia sudahlah bermain di luar, harus istirahat sekarang. Hahaha. Wang Kwanan, kau berani menghinaku dengan seekor anjing. Lebih baik kau langsung membunuhku. Langsung? HMPH, saat kau meninggalkanku dulu. Kau sangat cepat, tapi selama 20 tahun ini. Aku tidak pernah merasa lega, hari ini aku ingin melihatmu. Menderita lebih dari mati, baru aku puas. Nona Shen, kalau kau tidak mau mendengarkan kami hari ini, kau dan anakmu akan mati. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Apa syaratnya untuk membebaskan anakku? Itu tergantung pada sikapmu. Shen Qiu, perjalanan ke sini pasti melelahkan, sebaiknya kita melepas dulu ya? Kalian bajingan tak tahu diri. Masih keras kepala, saat kita bersama dulu. Kenapa aku tidak menyadari kau seperti ini? Tahan dia. Terus minum, sampai habis. Kalian bisa menghinaku, tapi apa artinya? Anak perempuanku adalah bintang di dunia hiburan, sementara kalian hanya sekumpulan sampah masyarakat. Ayo. Nenek tua ini ingin melihat trik kotor apa lagi yang kalian punya. Woi, saksi APA. Ayo, Shen Qiu, kemari. Makanlah makanan anjing ini. Wang Kwanan, jongkok dulu. Aku baru mau makan. Gua muntah, lu yang kayak anjing. Gua suruh jongkok, lu langsung jongkok. Beneran nurut ya? Mau gua makan? Jangan mimpi. Dasar lu, berani ngejek gua. Lu pikir gua gak berani ngapa-ngapain lu? Makan ini. Makan. Gua suruh makan. Suruh makan langsung makan. WK. Gimana? Shen Qiu? Enak gak? Jujur aja, yang lu makan itu makanan anjing termahal dan terbaik di Lingzhou. Gua udah cukup baik ke lu. Boss Wang, lu terlalu baik hati. Dia udah ngapain aja ke lu? Lupa? Bertahun-tahun lu sendirian, gimana lu bisa bertahan? Boss Wang, jangan lembek. Zhao Chunjun, lu masih kayak dulu, plan. Lu pikir Wang Kwanan bisa kasih yang lu mau? Kalian berdua, ikut dia ujung-ujungnya mati. Mending mati bareng. Gua cuma pengen lihat lu sama anak lu sengsara. Bener, semua ini gara-gara lu. Kalau dulu lu Jie seling di telepon Boss Wang dan lahirin Duan Sitong si bocah itu. Enak wah Jie beko kenegetannya. Udah, jangan banyak bacot. Ambil cambuknya. Shen Qiu, 20 tahun lebih. Tiap tahun, kebencian gua ke lu nambah. Tapi gua harus berterima kasih kalau dulu lu gak ninggalin gua. Kalau dulu gak ninggalin gua Wang Kwanan gak bakal sesukses ini. Sukses apaan? Cuma buka perusahaan ecek-ecek. Mau masuk dunia hiburan? Mimpi kali. Dulu gua buta banget sampai milih lu. Oak. Berani ya. Kayaknya gua gak perlu berbaik hati lagi. Ini, 50 kambukan. Gak boleh kurang. Kambuk. Cambuk sampai mati. Sisa berapa? Saya sesir. Bos Wang, kayaknya udahan deh. Jangan-jangan beneran ada yang mati. Kenapa? Cekat. Dulu kalian berdua bukan benci banget sama Duan Sitong? Sekarang ibunya di tangan gua, kesempatan bagus. Mau gak? Gak apa-apa, gue akan jawab. Kalian usir dia cambuk. Kambuk. Ada apa? Huayo, kenapa Bua deg-degan ya? Ibu Bua, kok belum dateng? Bibi mungkin macet di jalan, bentar lagi dateng. Apa karena sebentar lagi nikah sama gua, jadi grogi? Mungkin ya. Aku ganti baju dulu, siap-siap di belakang panggung. Oke, aku tunggu di luar. Kok kamu? Ini ruang riasku, keluar. Kakak, jangan buru-buru usir aku. Hari ini aku sengaja datang untuk merayakan bersamamu. Ini hari pernikahanku, aku tidak menyambutmu. Zheng Wei, kamu kok kayak ulat lapar terus? Di mana-mana ada kamu. Kakak, jangan emosi dulu. Aku mau tunjukkan sesuatu yang bagus. Dasar anak kecil, disuruh melahirkan. Anak kecil tak tahu sopan santun. Diajari selingkuh di belakang Pak Wang. Mama. Apa yang kalian lakukan pada mamaku? Serang aku saja. Aku suka lihat kamu panik begini. Tapi tidak tahu harus berbuat apa. Mamamu hari ini pasti mati.
Aku penasaran, bintang kejora yang sombong ini. Hari ini bakal ngapain? Kamu akan dapat balasan. Tong Tong, bang gun. Mama, Tong Tong, kenapa kamu begitu bodoh? Ini salah Mama, membiarkanmu mengambil risiko. Mama tidak berguna. Mama, aku hilang 20 tahun, baru bisa menemukanmu. Kali ini aku tidak akan kehilanganmu lagi, apapun yang terjadi. Hari ini aku akan datang untukmu. Tong Tong, Wah, sungguh mengharukan hubungan ibu dan anak. Aku akan membuatmu mati bersama mamamu. Keinginanmu mudah terkabul. Duan Sitong, lihat, mamamu. Karena kamu sampai disiksa seperti ini. Kamu pembawa sial, kemana-mana bawa bencana. benar, di keluarga kami, kamu menghancurkan segalanya. Anakku sampai sekarang belum pulang. Baru ketemu mamamu. Mamamu langsung disiksa. Bukankah ini ulah si anak kecil itu? Kalian semua benar-benar lucu. Hehehe, dia kan dipaksa ke luar negeri, tapi kalian masih melemparkan kesalahan ke orang lain. Sudah cukup. Tak disangka, si anak kecil ini sama tajamnya dengan mamamu. HMPH, apapun yang terjadi, hari ini kalian berdua harus mati. Esai Tong. Sudah ganti baju belum? Sudah ganti baju belum? Pernikahan sebentar lagi dimulai. Huayo sudah menunggumu. Sitong aduh. Huai shou tai dak bake. Sitong hilang. Ibu, jangan panik, bicara pelan-pelan. Sitong pergi kemana? Aduh, Ibu juga tidak tahu. Ibu mengetuk pintu lama sekali di luar. Tidak ada yang jawab. Masuk ke sini melihat. Sitong sudah tidak ada. Aduh, itu bukan HP Sitong? tidak baik, dia diculik oleh Zheng Wei. Oh. Ibu, ini serahkan pada ibu, aku akan menyelamatkannya. Aduh, Ibu, jangan takut, mereka tidak berani melakukan apa-apa pada kita. Tak disangka kalian takut anjing. Zhao Chanjun, Lei pesanjingnya. Ajak mereka bermain. jangan-jangan. Yohanji, Wang Kuan An, apa syaratmu? Katakan saja, aku akan berusaha memenuhinya, jangan lepaskan anjingnya. Sirah, tidak perlu syarat apapun, hanya ingin membuatmu dan ibumu mati bersama. Duan Sitong, kamu tahu tidak? Hal terbaik dari anjing ini adalah kesetiaannya. Mintalah padaku, maka aku tidak akan melepaskannya. Zheng Wei, kamu pengecut, tidak takut karirmu di dunia hiburan. Tidak akan pernah sukses. Aku tidak takut. Bintang kejora yang hebat sudah ada di tanganku. Apalagi yang harus kutakutkan? Bagaimana kalau aku suruh anjing ini menggigit wajahmu? Lihat bagaimana kamu bisa menikah dengan Li Huayo yang kamu cintai. Lihat bagaimana kamu bisa berakting. Hahaha. Jangan mendekat, aku mohon. Bagus, tidak menyangka. Kamu juga ada hari di mana memohon padaku. Belum cukup, Duan Sitong. Tamparan yang kamu hutang padaku belum dibayar, hari ini. Aku akan membuatmu membayarnya. Zheng Wei, beraninya kamu menyerangku. Jangan ganggu anakku. Diam, tahanan seperti kamu tidak pantas. Berteriak-teriak di sini, yang paling ku benci. Adalah ibu dan anak seperti kalian yang pura-pura mesra. Zheng Wei, tamparan itu apa sih? Pakai cambuk pasti lebih puas. Bibi Zhao benar, ayo lakukan begitu saja. Serang. Ingat baik-baik, inilah akibatnya melawanku. Zheng Wei, penculikan, penganiayaan disengaja, percobaan pembunuhan. Semua tuduhan ini akan kunyat satu persatu. Kau tunggu saja hukumannya. Dan kau juga. Perbuatan kotormu perlu kuungkapkan detailnya. Pada semua orang, kabar menghilangku. Pasti sudah diketahui Huayo. Dia pasti akan menyelamatkanku. Yang bisa kulakukan sekarang hanya mengulur waktu. Apa yang kau bicarakan ini? Dengar baik-baik, meski kau bicara, takkan ada yang percaya. Kau, Zheng Wei, merayu mantan suamiku. Merusak hubungan kami, kau benar-benar pelakor. Kau bahkan mencoba merayu tunanganku sekarang. Ingin dekat dengan bintang keberuntungan. Kau wanita licik dan menjijikan. Akan kuumumkan pada seluruh alam semesta. Direktur Wang. Menungguku? Wah Direktur Li, lama tak jumpa. Kau masih tetap memesona seperti biasa. Memang pantas jadi CEO Star Glory. Tapi hari ini, bukan giliranmu untuk sombong di hadapanku. Bicaralah langsung. Direktur Wang, dengan bantuan banyak orang, menculik mertuaku. Dan tunanganku. Apa yang kalian inginkan? HMPH, berbicara dengan orang pintar memang mudah. Aku mau separuh sumber daya Star Glory.
Bekerja sama dengan Wang Group. Jika kau menolak, mereka berdua akan mati. Tak disangka, Direktur Wang punya trik seperti ini. Memang pantas jadi Direktur Wang. Tak hanya itu, aku juga mau semua drama pilihanku di Star Glory menjadi milikku mulai sekarang. Bagaimana? Permintaan kecil ini tidak berlebihan, kan? Kau setuju atau tidak? Tak masalah. Sudah kuduga ada 2 kontrak di sini. Asal ditandatangani, separuh dunia hiburan akan menjadi milikmu. Aku kasih waktu 1 menit, lewat tidak ditunggu. Direktur Wang, masih ragu apa? Cepat tanda tangani. Asal ditandatangani, separuh dunia hiburan akan jadi milik kita. Ini rezeki yang sangat besar. HMPH. Sekarang permintaanmu sudah terpenuhi. Bisa lepaskan mereka? Li Zong yang teramat, bertindak. Tak disangka baju de serbo, tidak tahu. Bagaimana kamu bisa duduk di kursi Presiden Xinghui? Lepaskan mereka. Hahaha, tidak mungkin, benar. Ini si imut yang membuat keluarga kami. Jadi seperti sekarang, kami akan membuatnya membayar berkali-kali lipat. Kami bilang bisa melepaskan, tapi tidak bilang keduanya. Haha, bagaimana, Li Zong? Pilih satu, mertuamu. Atau tunanganmu yang paling kamu cintai, pilih satu. Bajingan. Anjingnya Nona Li Huayo Zeng. Sifatnya ganas, sejak kecil makan daging mentah. Makan orang pun mudah baginya. Lihat betapa laparnya dia. Lepaskan mereka berdua. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memenuhi semuanya. Tidak mungkin, hari ini kamu harus. Bawa Shen Qiyu yang meninggalkanku. Atau bawa putrinya, hanya 30 detik, pilih. Hitungan mundur dimulai. Aku bukan. Wang Kuan-an, kau bukan karena kamu dulu. Minum dan judi, menumpuk hutang. Ibuku tidak akan mengandungku, putrimu sendiri. Dan Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin. Jelas-jelas Shen Qiyu. Si gila itu selingkuh di belakangku, ini tidak mungkin. Dia adalah putrimu yang sebenarnya. Wang Kuan-an, tanyalah hatimu sendiri. Sebelum berpisah denganmu, apakah ada pria lain di sekitarku? Kamu tidak tahu? Wang Kuan-an, kamu tidak layak menjadi ayahku, menyakiti ibuku seperti ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Jangan dengarkan omongannya. Li Huayo, kamu pilih atau tidak? Serang. Sitong, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Huayo. Zheng Wei, kamu selalu bilang, kamu adalah bintang hiburan sejati, tapi kamu tidak pernah introspeksi diri. Kamu hanya bisa merayu pria dan licik. Siapa yang berani mempekerjakan orang sepertimu? Pantas. Li Huayo, jangan lupa. Kita sudah menandatangani kontrak, kalau kamu berani melanggar. Kamu harus membayar konsekuensinya. Tidak ada yang akan baik-baik saja. Buka lebar matamu dan lihat. Kontra apa itu? Kontrak ganti rugi. Saya dengan sukarela bersedia mengganti rugi Duan Sitong dan Shen Qiyu sebesar 1 miliar. Dan keluar dari dunia hiburan selamanya, tidak akan kembali. Kamu berani menipuku? Kamu sendiri yang terlalu tergiur oleh keuntungan. Mana ada aku menipumu? Wang Quan, tidakkah kamu merasa sangat konyol? Aku dan putrimu sendiri diculik olehmu, kamu benar-benar lelucon besar. Qiyu. Qiyu aku salah. Ini salah paham, suruh putrimu melepaskanku. Aku janji, aku akan baik-baik kepada kalian. Aku mohon, maafkan aku. Tuan Li, Nona Duan, maafkan aku salah. Semua ini karena Wang Kuan-an, dia yang mengancamku. Aku tidak, aku salah. Tuan Li, kami juga tertipu. Zheng Wei yang menghasut kami. Bukan salah kami. Sungguh konyol. Masukkan mereka semua ke penjara. Aku ingin mereka mendekam selamanya.